Dia nggak berhenti sampai situ, dia mengatakan begini, siapa itu nama Allah yang benar itu? Dia memperkenalkan nama Allah yang benar. Dan aku tidak ada lagi di ayat yang ke-11, Yohanes 17, ayat 11 dan 12. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Dijelaskan lagi, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Nah, untuk memperkuat itu, di Roma juga menjelaskan begini, siapa itu Mesias? Yesus kan dikatakan Mesias. Nah, di Roma 9 ayat 5 mengatakan begini, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Kenapa dikatakan dalam keadaan sebagai manusia? Artinya pada dasarnya dia bukan manusia. Nah, itu siapa? Dijelaskan. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jadi Mesias yang datang dalam keadaan sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Nah, itu konfirmasi dengan mana? Di Yohanes tadi, Yohanes 1 ayat 1 sampai 11. Itu, Bang. Oke, baik. Ini lagi-lagi tafsir kan gitu ya. Karena di dalam 1 Yohanes 18 di situ diterangkan tak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, tetapi anak yang ada di pangkuannya dialah yang mentafsirkan tentang Bapa itu. Dia yang menjelaskan, dia yang menyatakan tentang Bapa itu. Nah, sekarang kalau abang ini mengatakan bahwasanya nama Bapa pencipta langit dan bumi itu adalah Yesus, di mana Yesus dan sejak kapan Yesus memperkenalkan nama Bapa itu Yesus? Sejak kapan? Di mana Yesus memperkenalkan, wahai Bani Israel, nama Bapa itu adalah Yesus? Itu Yesus ajarkan di mana orang-orang Yahudi? Nama Bapa Elohim itu Yesus. Itu kan tafsiran Anda, sekali lagi tafsiran Anda sebagai orang yang memang Yesus itu Tuhan buat Anda. Sekali lagi saya katakan abangku, Tuhannya Yahudi melantik Yesus menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat. Jadi kalau Anda memperjuangkan ketuhanan Yesus, sebenarnya nggak perlu diperjuangkan terlalu berat. Tinggal abang akui bahwa Yesus memang Tuhan bagi kami, karena Tuhannya Yahudi melantiknya, membuatnya menjadi Tuhan bagi kami dan orang-orang Farisi. Selesai. Jadi tidak ada upaya memperkosa ucapan-ucapan Yesus, tidak ada upaya untuk mentafsirkan ucapan-ucapan Yesus untuk Yesus itu Tuhan. Karena Yesus itu tanpa data, tanpa pengakuan, tanpa tafsir, tanpa juga klaim, Yesus itu memang Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi untuk orang-orang jahat. Jadi tidak perlu Anda tafsirkan, karena Yesus sendiri tidak pernah menjelaskan itu, Bang. Nama Tuhan itu adalah Yesus. Nggak ada itu, nggak ada. Dia cuma mengatakan, namamu yang telah kau berikan kepada aku. Nah, nama mana yang Yesus diberi oleh Bapa? Yesus mengajarkan Bapa itu, memperkenalkan Bapa itu sendiri kepada kaumnya Bani Israel. Tapi tidak pernah Yesus mengajarkan nama Bapa yang kalian sembah selama ini adalah Yesus loh, yang adalah namaku. Enggak ada, kecuali abang bisa menunjukkan datanya. Silakan. Nah, itu baik ya. Itu Bang, kalau kita baca di Yohanes itu atau nama Allah itu. Nah, kalau lebih dari satu itu sangat penting. Coba dibaca. Yang telah kau utus. Nah, di ayat yang ke berapa ini? 6. Nih. Dia dikatakan begini, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka telah tahu bahwa semua engkau berikan kepadaku berasal daripadamu. Sebab setelah firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Nah, di ayat 11 kata berikan, dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Nah, ini kan yang ngomong kan Yesus. Berarti nama Bapa siapa? Nah, untuk menguatkan itu, Yesus memberikan amanat agung kepada siapa? Murid-murid kan?
Di Yohanes 28 ayat 19 apa Yesus katakan? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kan. Nah, tapi kita lihat dikatakan di apa waktu di ini kan amanat agung. Waktu dia mau naik ke surga, murid-muridnya melakukan apa? Pembaptisan itu memakai nama siapa? Di Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dikatakan begini. Ayat 38 mengatakan begini, Kisah Rasul 2 ayat 38 mengatakan begini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini kata Petrus. Nah, kenapa Petrus membaptis dalam nama Yesus? Kenapa nggak dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Karena mereka udah diajarkan selama Yesus hidup. Nama Bapa itu siapa, Anak itu siapa, dan Roh Kudus itu diutus dalam nama siapa. Makanya Yesus dikatakan nama di atas segala nama. Kalau dikatakan nama di atas segala nama, masih adakah nama yang lebih berkuasa dari nama Yesus? Itu Bang Subang. Ini nggak tafsir, ini ada ayat-ayatnya. Iya, lagi-lagi tafsir. Kan aku tanya sama abang ini. Lagi-lagi tafsir. Kenapa? Karena memang Yesus itu Tuhan untuk Anda. Jadi Anda harus mencari item per item untuk mendudukkan dan meneguhkan kemudian ketuhanan Yesus agar bisa menjerat orang lain untuk menuhankan Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi. Coba Anda baca Keluaran 3 nomor 14. Tuhan juga menyatakan namanya kok. Akulah aku, firman Tuhan kepada Musa. Ehye, eser, ehye. Lalu aku adalah aku itu apa? Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Akulah aku yang mengutus engkau kepadamu. Dan itu kan menyatakan diri tuh. Menyatakan namanya sendiri. Apa yang kemudian dia firmankan kepada Nabi Musa. Tetapi bukan berarti nama Tuhan itu yang diberikan kepada Musa itu berarti dia adalah Anihu atau Ehye, Eser, Ehye. Bukan. Begitu juga ketika Yesus mengajarkan tentang nama-nama Tuhan. Nama Tuhan yang dimaksud di situ adalah Bapa itu sendiri. Yang adalah Elohim, yang adalah Tuhan. Kenapa? Ada yang disebut Tuhan, Pak. Sang Khalik. Ada yang disebut makhluk. Makhluk ini banyak gelarnya. Ada tumbuhan, ada binatang, ada manusia, ada malaikat, ada iblis dan seterusnya. Nah, tuh yang diperkenalkan Yesus diperkenalkan Tuhan ini kepada Yesus, ya Tuhan itu sendiri. Maka Yesus diperintahkan untuk mengajarkan tentang Tuhan itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Tetapi kalau Anda mengatakan nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu Yesus, wow, di mana itu tertulis? Kitabnya Yahudi tidak pernah mengatakan nama Tuhan itu Yesus. Tidak pernah. Yesus juga tidak pernah menyatakan kepada siapapun kalau nama Tuhan itu adalah Yesus. Namaku Yesus itu adalah nama Tuhan itu. Enggak ada. Tidak ada. Malah kalau Anda baca kan, setelah dia mengatakan seperti itu, data yang Anda bawa tadi, di data Yohanes 17 itu, di situ Yesus mengatakan kembali, ya Bapa yang adil. Ya Bapa yang adil, aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, yaitu Bapa yang adil, Bapa yang perkasa, Bapa yang maha kasih dan seterusnya. Itu yang bukan Yesus. Itu tafsiran Anda untuk memberikan legalitas tinggi terhadap Tuhan Anda yang nyata-nyata adalah Tuhan yang dilantik. Sedangkan tadi 1 Yohanes 3 nomor 2, kita akan sama seperti Yesus. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, sebab kita akan sama seperti Yesus. Tetapi Yesus yang sama seperti kita ini Tuhan bagi sekelompok orang. Orang-orang tertentu, Bang. Sama seperti Al-Quran. Di Al-Quran menerangkan iblis adalah Tuhan bagi orang-orang kafir. Iblis itu dilantik oleh Tuhan langit bumi untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang kafir. Keluaran 7 nomor 1, Musa dilantik menjadi Tuhan bagi si kafir Fir'aun. Itu kalau Musa tidak diambil oleh Firaun,
untuk dijadikan sebagai Tuhan. Enggak. Tetapi kalau Yesus diambil oleh orang-orang yang benci kepada Yesus pada mulanya untuk dijadikan sebagai Tuhan, lalu diajarkan kepada bangsa luar untuk menuhankan Yesus, kenalah jerat, termasuk abang. Celakalah engkau wahai orang Farisi, orang munafik, orang-orang ahli Torah, engkau menjelajahi daratan, menyeberang lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sejahat-jahatnya orang Farisi, Pak, tidak pernah mengajarkan kemudian orang Farisi itu bahwa Elohim itu bernama Yesus. Itu nggak pernah. Nggak pernah. Termasuk Paulus. Paulus tidak pernah mengajarkan bahwa pencipta langit dan bumi itu bernama Yesus. Itu nggak pernah. Tetapi orang yang dijerat oleh orang Farisi berani melakukan itu karena mereka memang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Sejahat-jahatnya orang Farisi ahli Torah yang bertemu langsung dengan Yesus, 2 kali lebih jahat pengikut orang Farisi yang tidak pernah bertemu Yesus tapi melantik Yesus sebagai pencipta langit dan bumi, seperti yang Anda lakukan hari ini. Begitu abangku. Jadi saya simpulkan, Yesus itu Tuhan tanpa harus Anda mengambil data-data namamu yang telah kuberi. Enggak perlu. Cukup membaca data KPR 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Titik. Harusnya abang ini begini. Loh, Bang Suma, tanpa dalil-dalil pun Yesus itu Tuhan. Kenapa bisa Yesus itu Tuhan, Bang Suma? Karena Tuhannya Yahudi sendiri yang melantiknya menjadi Tuhan. Lu mau apa? Lu Suma mau apa? Kau mau membatalkan Tuhan yang dilantik oleh Tuhan? Gak bisa dong. Lu siapa? Yesus itu adalah Tuhanku yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi untukku. Harusnya abang ngomong gitu. Itu Tuhan saya, Bang Suma. Kamu gak bisa membatalkan ketuhanan Yesus dengan dia berkata aku tak dapat berbuat apa-apa, dengan dia berkata dia hanyalah rasul. No, itu bagi saya, Bang Perdi, tidak ngefek. Karena saya adalah percaya kepada ketuhanan Yesus, karena dia adalah Tuhan satu-satunya yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi untuk menjadi Tuhan kami. Selesai perdiskusian kita. Tapi ketika abang masih mencari untuk menguatkan ketuhanan Yesus, percuma bang. Yesus itu Tuhan, titik. Tapi ada tapinya. Tapi untuk orang-orang tertentu doang. Orang-orang tertentu ini adalah orang Indonesia yang tidak ingin malu menuhankan ciptaan Tuhan, yang tidak ingin malu menciptakan menyembah ciptaan Tuhan, yang tidak ingin malu menyembah anak orang. Maka demi untuk menutup malunya mencari, mengais, meneliti, cocokologi semua data-data di dalam Bible yang kemungkinan bisa mendudukkan Yesus sebagai Tuhan yang benar. Tapi tidak akan pernah bisa. Kalau Yesus Tuhan yang benar, Yesus Tuhan yang sesungguhnya, tidak mungkin ada Tuhan dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhan yang lain. Mustahil. Tidak mungkin itu terjadi. Jadi abang tidak perlu cari ada data sini. Tidak akan bisa mengecoh saya bang. Anda mau lari ke lorong tikus pun, lubang tikus pun, saya akan kejar bahwa Yesus itu tidak ada Tuhan. Bukan Tuhan dia itu, tetapi dia dibuat menjadi Tuhan untuk kelompok-kelompok orang seperti abang. Orang Farisi berkarya, makanya Yesus mengatakan bukan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah abang-abang ini, orang-orang Farisi telah membuat abang-abang ini menjadi perpanjangan tangan mereka untuk kemana-mana menjual Yesus sebagai Tuhan, untuk menjerat orang lain agar menuhankan kepada Tuhan yang dilantik untuk orang jahat oleh Tuhannya Yahudi. Data ada bang, kenapa malu mengaku itu? Seluruh orang Israel harus tahu bahwa bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Baca data selanjutnya sampai data 40. Oh, ternyata Yesus dijadikan menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat.
Orang jahat ini nggak mungkin kemudian mau mengatakan aku jahat loh, buktinya aku menerima Yesus yang bukan Tuhan tapi dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhan Yahudi. Nggak mungkin. Sebagai orang Indonesia, orang yang cerdas, orang yang pintar, makan tahu tempe, nggak mungkin dia mempermalukan dirinya dengan mengakui data itu. Maka dia memaksakan, tidak Bang Suma, Yesua itu adalah nama Bapa itu sendiri yang diberikan oleh Bapa untuk diperkenalkan, dan nama Bapa itu adalah Yesus. Dia itu adalah firman yang turun. Pasti begitu polanya, pasti kayak itu. Pasti begitu, untuk menutupi bahwa Yesus ini ternyata bukan Tuhan, tetapi dia manusia yang dibuat menjadi Tuhan untuk orang jahat. Percuma abang bersikeras ini nggak akan mungkin bisa lolos. Yesus manusia, titik. Hidup kekal itu mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus, titik. Tetapi ada orang yang menolaknya sebagai utusan. Nah, orang-orang yang menolaknya sebagai utusan itulah Yesus dijadikan Tuhan untuk mereka. Begitu saudaraku Ferdi. Ada pisang bang. Ya, makasih bang. Sama-sama. Kenapa saya harus tunjukkan data bang? Karena ini berbicara ini bang, apa namanya, Alkitabiah. Karena kan buku petunjuk orang Kristen adalah Alkitab. Makanya saya memakai data gitu. Bukan berarti saya untuk memutarbalikan lah. Saya memakai data. Nah, yang abang cuma katakan, orang Yahudi tidak pernah menuhankan Yesus, itu betul. Dan nama Yesus di perjanjian lama nggak ada, benar. Karena itu yang abang cuma singgung tadi, waktu Musa menanyakan nama Allah itu kan di Keluaran 3 ayat 13 kan, Musa kan menanyakan nama Allah itu kan. Tetapi apa jawabannya? Aku adalah aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu kan. Nah, artinya itu sebenarnya bang, kalau kita lihat itu merujuk kepada siapa? Yesus. Nah, dan itu tergenapi di mana? Aku adalah aku yang mengutus aku. Nah, itu tergenapi di Yohanes 1 yang kita baca itu. Dia mengutus dirinya sendiri. Makanya saya katakan Yesus bicara nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bicara gelar. Nah, dan kenapa saya berani mengatakan bahwa Allahnya orang Yahudi dan Allahnya orang Kristen itu sama? Karena Yesus di Yohanes 17 ayat 3 itu, Yesus memperkenalkan Allahnya orang Yahudi, sekaligus dia memperkenalkan nama Allahnya orang Yahudi itu. Mau kita baca satu perikop itu. Tapi nggak apa-apa sih Bang Suma, saya akan saling menghargai. Saya juga menghormati dengan prinsip Bang Suma, nggak apa-apa. Dan saya juga terima kasih juga banyak dapat ilmu dari Bang Suma. Makasih bang, makasih. Ya. Makasih Bang Ferdi. Terima kasih, maaf ya Bang Suma kalau ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Sama, aku pun begitu abangku. Ya. Sama-sama. Ya. Makasih Saya Bang, sehat. turun ya Bang Suma. Iya Bang Ferdi. Ya. Baik abang, makasih. Oke, baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim ketika diseru manusia ini melalui Al-Qur'an. Berulang saya uraikan. Allah menyeru, ya Bani Adam, wahai anak keturunan Adam, janganlah sekali-kali kamu disesatkan oleh iblis, sebagaimana dulu bapakmu, orang tuamu disesatkan oleh iblis sampai mereka diusir dari jannah. Jangan kata Allah, jangan sekali-sekali. Inna ja'alna syaitan awliya lilladina la yu'minun. Sebab aku Allah menjadikan iblis sebagai pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman menjadikan iblis itu sebagai pemimpin, sebagai Tuhan mereka. Itu fakta real tertulis dalam Al-Quranul Karim. Inilah yang terjadi hari ini ketika Al-Quran mengatakan fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah innahum اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. Allah menjadikan iblis sebagai pelindung selain Allah.
orang-orang kafir menjadikan kemudian iblis itu sebagai Tuhan, sebagai pelindung selain daripada Allah. Dan mereka dan saudara Firdi mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mereka, saudara Firdi, merasa ini petunjuk matamu. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran sangat jelas, kemudian tidak bisa diragukan. Kemudian Allah menjadikan iblis itu sebagai sembahan mereka. Kenapa? Memang sudah pantas. Gitu loh. Allah melantik Yesus menjadi Tuhan, membuat Yesus yang disalibkan menjadi Tuhan. Karena memang sudah pantas orang-orang jahat itu menuhankan selain daripada Allah. Udah pantas, maka Al-Quran tidak pernah bisa kemudian diragukan kebenarannya. Karena kenapa? Kebenaran di lapangan itu tertoreh dengan sangat akurat. Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Allah menjadikan iblis itu sebagai Tuhan, sebagai tuan, sebagai pemimpin, sebagai gembala bagi orang-orang yang tidak beriman. Allah membuat Yesus yang kau salibkan itu, yang kau salibkan. Siapa yang menyalib? Orang beriman atau tidak beriman? Tidak beriman. Maka Yesus dibuat menjadi Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Subhanallah. Jadi tidak perlu terlalu kenceng kali urat leher itu. Wah, ini Yesus ini Tuhan, Pak Suma. Mas Suma Tuhan itu, Yesus itu Tuhan. Udahlah bang. Bang Suma paham. Yesus memang Tuhan untukmu. Tapi sejatinya ketuklah pintu hatimu sendiri. Tok 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 tok. Apa emang sebelum Yesus menjadi Tuhan, dibuat menjadi Tuhan, belum ada Tuhan gitu? Ketuklah hatimu, tok 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 tok. Biar kebuka pintu hatimu. Ketuklah kepalamu, tok 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 tok. Supaya terbuka akalmu. Emang belum ada Tuhan sebelum Yesus dibuat menjadi Tuhan? Belum ada. Lalu yang membuatnya menjadi Tuhan siapa? Koplak. Yesus dibuat menjadi Tuhan. Dalam kaidah Quran, iblis dijadikan menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Kalau kita merujuk dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kan Allah yang menjadikan apa yang mereka sangkakan tipu muslihat bisa menyelamatkan mereka. Ternyata Allah membalas. Karena Allah itu adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Coba Matius 27 itu loh. Matius 27 62 sampai 66 itu loh. Didalami dong, didalami baik-baik itu, didalami baik-baik. Siapa yang datang di pemakaman menunggu Yesus bangkit pada hari ketiga? Itu Yesus menerangkan dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kepada mereka selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti kebangkitan anak manusia itu tanda untuk siapa? Cak Ayu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu tanda untuk orang jahat, angkatan yang tidak setia. Ya Allah. Jadi nggak usah terlalu gini bang, akan semakin payah jadinya. Bang Suma sekali lagi, Bang Suma mengakui bahwa sebagaimana Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27 ayat 30, Al-Quran surah An-Nisa ayat 117, iblis itu memang Tuhan bagi sekelompok orang yang wow, kata Tuhan, jahat. Gitu. Mau sampai kapan masih mengais-ngais juga Yesus Tuhan titik? Bagi siapa? Karena sudah ada Tuhan. Tuhan melantiknya menjadi Tuhan. Dalil ada. Anda ragu tentang dalil itu, minta lembaga Bible untuk membuat kuda-kuda sejajar atau apapun itu ceritanya. Begitu teman-temanku, sarip batangku. Oke, silakan yang naik yang memahami Bible, silakan.
Teman-teman muslim tahan dulu, batalkan permintaannya, silakan. Dibatalkan permintaannya dulu. Halo, selamatkan malam. Halo. Halo. Ya, selamat malam Bang Juma. Siap. Katolik, Protestan, Advent, Mesianik, Tidak Saksi Bang Juma, Yehova. ini tekan aja Bang Juma. Saya Islam Bang Juma. Alhamdulillah. Baik abangku, saya turunkan ya. Istirahat di bawah sambil tap-tap layar. Love orange-nya jangan dilupa. Biar tambah banyak orang-orang yang naik ke sini untuk bisa kita menjelaskan dan mendengarkan, saling menjelaskan, saling mendengarkan. Halo, selamat malam menjelang pagi. Halo. 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 Ada onde-onde kah? Baiklah, udah dibilang abangku, jangan kit dulu naik. Biar mi dulu orang Kristen yang naik lebih dulu. Besok pi kita. Pada saya tidur. Jangan mi dulu minta permintaan, bosku. Pak, mau kit dulu diskusi sama Oten. Itu kan, minta permintaan lagi. Mama Ayo teman-teman non-muslim, silakan permintaannya untuk naik kita bincang-bincang tema ini. Jaringan saya ini kenapa ya? Halo, selamat malam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hei, waalaikumsalam. Muslim. Oke, baik abangku, siap. Kenapa naik kalau gitu? Turunkan aku bang. Oke. Ada onde-onde kah? Ada onde-onde kah? Salah tekan juga. Ayo teman-teman, silakan diperiksa multinya supaya tidak mengganggu diskusi. Dibatalkan. Nah, pintar abang kita ini. Langsung dibatalkan. Keren. Halo saudara, Rinso aja. Halo. Rinso aja. Semangat malam. Bang. Ya. Halo. Mau tanya bang, boleh nggak? Dari mana? Katolik atau Protestan, abang? Muslim bang, Islam. Dibaptis dulu, bang. Ini apa benar bang, pendeta itu bohong itu bang? Oh, mama, aku nggak tahu, bang. Nggak tahu pendetanya pun aku tak kenal pendeta yang mana yang Anda maksud. Coba tanya kepada rumput yang bergoyang di belakang ini, di belakang rumah. Jiwa-jiwa yang tenang. Tenangkan dirinya di bawah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Mantap Bang Zuma, mantap. Agak tu kereba. Alhamdulillah baik Bang Zuma. Oi, macam tu boleh bicara lagi bos Tegi boleh tu. Itu saja yang kita tahu Bang Zuma. Oh, makoni ropali. Oke, ganti pas Eko. Thank you teman-teman yang salah tekan maupun yang sengaja naik untuk sedikit mengganggu kegiatan kita. Terima kasih. Halo, Mbak Agus. Mbak Agus, semangat malam.
Mbak Agus kok tutup mic-nya? Malu ya? Halo Mas. Mas Agus. Mas atau Mbak? Iya kan? Nah, kalau udah banyak muslim kayak gini, ini saatnya kita merasa terganggu ini. Mengganggu nih. Naik ke sumang oncok ganggu acara. Halo, selamat malam saudara. Halo. Halo, Kakak, selamat malam. Malam saudara hipersex. Kok hipersex? Namanya siapa sih? Jitu. Oh iya, Jitu. Halo, selamat Jitu. Apa Ya, cuma saya kabar? dari Timur Leste. Maaf ya, saya ganggu. Oke. Saudara dari Katolik berarti ya? Ya, saya Katolik juga, Kakak. Oke, baik. Silakan buka kameranya. Maaf, Kakak, saya tidak boleh buka kamera yang baik, karena follower saya cuma sedikit aja. Oh gitu. Ya, tapi Jadi, saya suka omongan Kakak, tapi religion kita beda, tapi kakaknya omong saya suka sama agama Islam itu. Syukur alhamdulillah. Ya, Iya, Abang. Masih sering ke gereja Abang ini? ya, kadang, Bang. Kadang. Iya. Ya, Oke. Kita sapa dulu tamu kita. karena Halo, iya. Ya. Ya, kita sapa dulu Bang. Halo, Mbak Nyamu Pape. Semangat malam. Halo, selamat malam. Iya. Katolik Protestan Abang. Protestan, Bang. Oh, siap. Silakan buka kameranya, kita diskusi. Silakan. Halo, selamat malam. Malam, saudara. Dibuka aja Bang, dibuka aja ya. Enggak usah. Sabar Dibuka ya. aja. Iya. Saudara Siu izin di monitor di bawah Bang ya. Nanti kalau udah bisa buka kamera silakan naik. Makasih. Halo, Yo. Bang Suma. Halo juga. Iyo. Siap. Selama kita baku dapatin Bang Suma ini dia. Cuma baru kali ini dia baku dapat, no? Baku dapat. Oh, Abang orang Kalimantan ya? Oh, saya orang Manado, Bang. Oh, Manado. Pantasan aja cara bicaranya kayak orang ini, Balikpapan gitu. Ternyata orang Sulawesi Ya, juga. kalau Abang asalnya mana, Bang? Saya di Makassar saya, Makassar. Oh, Makassar ya. Iya. Makassarnya di mana? Di Dayak, Di Dayak. Dayak Timur. Oh, saya nggak pernah sih ke sana. Jadi saya nggak tahu kalau ada Dayak sih di itu. Ada Makassar. Bang. Ada. Bang, permisi ya, bisa merokok ya? Tapi biasa kena PL Bang. Iya ya. Iya. Tapi kalau vape bisa kan? Yang penting asap kali ya. Asapnya kan banyak tuh. Biasanya gitu. Nanti kenapa TikTok saya tanya kenapa ada PL kalau orang merokok? Katanya takut kepalanya meledak gitu. Jadi TikTok nanti Ya, diminta biasanya kalau pertanggungjawaban itu gitu. kan, kalau yang di luar-luar sih nggak diizinin. Nah itu dia Bang. Jadi gimana? Ini ada tema belum Ya, temanya pasti belum selamat. pasti selamat ya. Iya. Ini untuk yang oten ya. Siapapun kita ini bicara lintas agama Bang. Islam, ada Kristen gitu. Iya ya Bang, kalau buat saya sih, kalau Kristen saya percaya adanya Tuhan itu dia cuman Yesus. Untuk yang lain enggak sih. Iya. Jadi kalau Yesus itu Tuhan untuk saudara, itu sudah betul itu. Cuman masalahnya sekarang di luar daripada konsep yang ada di kekristenan, jauh sebelum Yesus itu datang jadi Tuhan, kan sudah ada Tuhan lebih dulu Bang. Tuhan langit dan bumi. Iya, benar. Nah, jadi
Tuhan Anda kan bukan Tuhan langit dan bumi, tetapi Yesus, kan gitu. Iya. Ya. Kalau zamannya dulu sebelum ada Yesus, itu Allah nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar. Iya kan? Kalau Iya. dia memang punya kuasa, kalau memang Allah itu punya kuasa, dia bisa jadi manusia nggak? Saya mau tanya. Kalau Tuhan punya kuasa, Dia maka bisa jadi manusia nggak? kalau itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah. Kalau Tuhan itu bisa jadi manusia, bisa nggak? Nggak bisa, Bang. Apa alasanmu? Karena Tuhan berkuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Maksudnya? Ya kan Yesus diciptakan. Nggak, Kalau kita nggak bicara Yesus. Kita bicara sebelum ada Yesus, Allah. Sekarang Tuhan. saya mau tanya, Iya. kalau Allah itu dia sebelum Yesus itu ada, dia Iya. bisa bicara nggak? Bisa Nah, orang bisa dengar nggak? melalui utusan. Melalui utusan. Utusan Utusannya, siapa? Bang. Utusan Tuhan itu sendiri. Contoh Siapa? Kalau menurut kamu siapa? seperti Kan ada buktinya. Abraham, Musa, kan gitu. Apakah Abraham itu dia dengar Allah itu berbicara? Dia Melalui bisa melihat Allah. melalui malaikat yang datang kepadanya, Bang. Melalui malaikat. Dia Iya, bisa melihat malaikat. bisa. Gak ada yang tertulis. Gak ada yang tertulis. Di kitab saudara kan jelas malaikat datang kepada Nah, kita nggak Abraham. bisa bicara soal kitab kita. Kita bicara yang nyata aja. Lah kita ini orang Sekarang. ya, Yang kita sekarang. ya. Ada yang bisa melihat Tuhan nggak? Kalau Ada kan? Tuhan itu memang nggak bisa dilihat. Bisa didengar suara nggak? Tuhan juga nggak bisa didengar suaranya. Jadi firmannya itu dari mana? Ya, melalui malaikat datang kepada manusia yang sebagai Nggak ada. duta. Siapa manusia yang bisa pernah melihat malaikat? Siapa yang bisa melihat malaikat? Yang sekarang? Yang sekarang nggak ada lah. Iya. Dari mana firmannya itu? Kan kita ini orang beragama, ikut Yesus, ikut Musa. Kalau Nggak, kami kita nggak ikut usah bicara Nabi Yesus. Muhammad. Yang sekarang aja. Yuk, sekarang nggak ada nabi, Bang. Siapa yang nabi Semua hari kan ini? mengikuti kitab. Semua kan mengikuti kitab. Iya, kan kitab itu dari nabi yang kita imani. Berarti kalau ada sekarang didatangi oleh malaikat, berarti masih ada nabi dong sekarang. Nggak mungkin malaikat mau datang ke kita. Nggak mungkin. Ya itu, maka dari itu malaikat hanya datang kepada wakil Tuhan sebagai penerima firman untuk disampaikan kepada umatnya, kan gitu. Siapa wakil Lalu? Tuhan? Siapa? Kalau menurut abang, siapa wakil Tuhan? Para nabi, Nabi siapa? Nabi siapa? kalau kami beriman kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub, Harun, Daud, Sulaiman, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi Kalau wasallam. ini kesaksian saya yang nyata ya. Ini kesaksian saya yang nyata. Ini teman saya. Dia nggak tahu baca bahasa Indonesia, Bang. Dia nggak tahu baca bahasa Indonesia, apalagi Terus? bahasa Arab kan. Dia belajar anaknya ngaji. Mm-mm. Dia memberikan firman itu kepada jemaah-jemaahnya itu dia semua percaya. Tapi dia nggak terus? bisa baca, Bang. Itu dari mana? Maksudnya Dia gimana? naik haji. Ah, Iya. terus? Dia naik Terus? haji. Nah, dia kasih ajarannya di masjid-masjid. Itu dari mana? Semua percaya kepadanya, dia haji. Ya, dari Al-Quran lah. Nggak bisa, Bang. Dia nggak bisa baca. Bahasa Indonesia saja dia nggak bisa baca. Terus dia Apalagi mengajar. Al-Quran. Dia mau ngajar gitu maksudnya. Ah, Iya, benar. Ini kesaksian saya loh, teman saya. penjual kebohongan itu. Bagaimana dia menjadi pengajar di masjid? Dia nggak bisa baca Quran. Iya, itu saya heran. Tapi orang percaya karena dia haji. Dia udah naik haji. Loh. Ini teman saya loh, Bang. Ini kesaksian saya. Ya teman Anda aja yang kayak gitu. Kami ndak ada. Kemudian ada orang ngajar Nah, Bang, Ustadz, sekarang saya nggak tanya, bisa. orang tahu baca dan nggak tahu baca bisa naik haji nggak?
Ya bisa lah, nggak ada hubungannya Ya dengan bisa. haji dengan baca Dia Quran. bisa ngajar orang nggak? Terus dia mau ngajar apa? Kok dia bisa baca Nah itulah Quran? dia belajar ngaji anaknya. Dia belajar, dia kasih firman Allah kepada orang-orang, jemaah-jemaahnya percaya semua. Loh, gimana ceritanya Itu dia mengajar? saya rasa aneh. Gimana Ini teman saya orang? bang. Ini kesaksian saya yang nyata. Ya, jangan usah terlalu ngotot bang. Artinya bahwa teman anda itu bisa baca Quran gitu. Nggak bisa. Makanya saya tanya abang kan muslim. Jadi gimana saya bingung. ceritanya dia mengajar baca Quran dia nggak bisa? Ah, Itu yang itu kan saya bilang, itu haji saya bohongan, bah haji sana. Tapi mereka bilang, dia itu pintar. Ini, gimana? iya, ini jemaahnya yang bilang. Saya protes. Saya bilang begini, itu haji saya itu bohongan. Dia bahasa Indonesia aja nggak bisa baca. Nggak mungkin. Dia teman saya. Saya sudah tanya bahasa Indonesia, dia nggak bisa baca. Tapi orang percaya padanya, Bang. Itu yang saya heran. Apa yang dipercaya orang dari dia? Semua ajarannya ilmu-ilmu, Bang. Mereka Ilmu percaya apa? Ilmu apa? tentang ngaji, tentang aula, apa semua mereka percaya. Iya. Abang yang Enggak. gila atau teman abang yang gila? Enggak, Bang, ini nyata. Gimana Makanya itu saya heran. Gimana ceritanya ada teman anda tidak bisa baca Quran tapi dia mengajarkan ngaji? Apa ngomong apa ini? Makanya itu yang saya tanyakan ke Abang. Bisa percaya nggak? Kalau saya sih, buktinya kan saya sudah lihat dengan nyata, dengan mata kepala sendiri. Apa yang diajarkannya? Ya tentang isi Al-Quran lah. Loh, Dia kan katanya cuma nggak bisa bilang baca semua. Quran. Jadi Katanya kalau Al-Quran saya sih nggak tahu. Katanya Saya nggak bisa baca juga. Quran. Gimana bohongnya ini? Aduh, Bang, kebohongan, ini nyata yang saya lihat. kebohongan Itu kan saya bingung. abang tuh. Bohong itu bang, bohong. Enggak, Kalau Bang. seperti Nabi kami, Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis, tapi mendapatkan wahyu. Ajarannya ada Al-Quranul Karim yang menjadi Berapa lama contoh. dia belajar, Bang? Sabar. Nabi Muhammad nggak Kalau pakai isi belajar. Al-Quran begitu tebal itu dia kasih semua. Nabi Berapa Muhammad, lama dia belajar itu? Nabi Muhammad tidak belajar. Dia mendapatkan ilham dari pencipta langit dan bumi. Dari siapa? Dari siapa, Bang? Dari pencipta langit dan bumi. Nah, dari siapa? Maksudnya Melalui- tadi kan Abang bilang kalau Allah itu berbicara nggak bisa melalui dengar. Roh Kudus paman itu loh. Sama seperti Roh Kudus. Paulus melakukan kebohongan 13 buku di karang sendiri. Itu dari Berarti mana? Muhammad juga itu penuh kebohongan juga, Dang. Nah, sekarang Kalau kalau sama, kalau kamu kan bilang sama. Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis. Iya. Nah, terus Kamu dari bilang mana? sama Paulus. Enggak, samanya di mana? Samanya menjadi sumber. Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis, Paulus bisa, dia ahli kitab, jadi bisa ngarang. Ayo bang. Aku tahu Sekarang. dari tadi Anda nyindir Nabi kami gitu loh. Enggak, Bang, saya nggak tahu sih Sayangnya, Nabi Muhammad itu siapa. Saya sayangnya nggak tahu. Nabi Muhammad Maaf ya, Bang. inilah. Kalau untuk dengar Nabi dulu, Muhammad itu dia saya nggak tahu. Dengar dulu. Sayangnya Nabi Muhammad inilah yang menjadi alat yang dijual oleh gereja sampai Kristen itu sedikit agak laku di Indonesia ini. Gitu bang. Kalau tidak ada ajaran Nabi Muhammad, Bible yang dibawa Belanda ke Indonesia itu nggak laku, nggak laku. Kalau nggak ada Kalau ajaran Nabi gimana? Muhammad. Begini. Maaf ya, Bang, kalau misalnya kalau Bible itu nggak dilaku, ini kan Abang yang duluan. Jadi saya bilang kalau Al-Quran itu dia nggak bisa laku karena orang nggak bisa baca. Tunggu. 100% kurang sedikit aja penduduk Indonesia Al-Quran itu orang masuk Islam mayoritas loh. Gila nggak tuh? Sedangkan Kristen andai saja tidak ada penjajah yang datang ke Nusantara seperti abang ini, andai bukan kakek Anda itu pengkhianat negara, nggak mungkin Anda menjadi Kristen. Abang Itu bisa fakta. percaya takdir nggak? Abang percaya takdir nggak? Sabar dulu. Jangan masuk ke ranah gereja yang suka bohong-bohong. Gini aja dulu. Gini aja. Ketika Belanda datang bawa Bible dalam bahasa Belanda, kalau dia jujur menerjemahkan menggunakan bahasa Yunani, saya katakan hanya orang bahlul dan dongok yang gila yang mau masuk jadi agama Anda. Catat itu. Kenapa? Karena kitab Anda ketika diterjemahkan dengan jujur, yang disembah di situ siapa? Dewa. Dewa. Dewa dong. Kan bahasa Yunani.
ketika di Indonesia kan teos kan, begitu di Indonesia kan teos itu bukan Allah bang, tapi dewa. Jadi yang terjemahan yang sekarang sebenarnya. bang, kalau kamu bilang dewa, Sabar dulu, kalau sabar dulu. kamu bilang dewa, pada zaman dewa-dewa Tuhan itu ada di mana? Harusnya dewa Bapa, dewa Yesus, dewa Roh Kudus yang Anda sembah. Kenapa Kristen sedikit agak laku? Karena pintar Kristen ini mencomot istilah-istilah ajaran Nabi Muhammad supaya di Indonesia agak lari sedikit meskipun berat untuk laku. Kebalik itu ya bang? Enggak Kebalik dong. itu ya? Ya enggak dong, makanya. Al-Quran itu muncul aja abad ke-7. Sekarang gini. Tolong tunjukkan di mana di dalam Al-Quran menggunakan istilah-istilah Kristen Yunani. Nyaho. Iya, karena Al-Quran itu dia Islam kan bukan umat pilihan Allah. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Sekarang jadi umat pilihannya itu siapa? Coba. Umat pilihan Tuhannya Yahudi siapa kalau gitu? Kristen. Ya Allah lah kalau gitu. Ketika orang Kristen datang membawa agama Kristen di Nusantara ini, andai saja dia tidak menggunakan istilah-istilah Islam, agama Kristen itu tak ubahnya hanya kerupuk. Istilahnya kalau Basi kamu gitu. bilang Kristen dari Basi. Belanda, Islamnya itu dari mana? Dari Arab. Dari Arab. Yes. Siapa yang bawa? Pedagang-pedagang Arab. Kamu lihat ya? Loh kok jadi gitu pertanyaannya? Pertanyaan Iya, ini Islam, kan buktinya. Kamu Islam lihat itu bersanad, Pak. Islam itu bersanad. Punya mata rantai pengajaran. bukannya Tidak orang-orang itu ditipu sampai masuk Islam. ditipu gimana? Bukan dijajah kan? Ditipu lagi, ini gitu. Ditipu. Semua orang nggak bisa baca waktu dia datang ke Indonesia. Sekarang bisa nggak dibaca? Bisa nggak dibertikan? Bisa nggak dipahami tuh? Bisa. Sekarang bisa, kalau saya, Bang. sekarang kalau saya tanya kepada Anda, ada nggak orang Kristen bisa menunjukkan kitab asli yang Yesus ajarkan? Ada. Ada bang. Silakan Anda tunjukkan. Yang diajar itu dia di Matius pasal 5 sampai 7. Itu yang diajarkan. Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa terjemahan kitab Anda itu sudah benar sesuai dengan ajaran Yesus? Bagaimana? Ayo. Ayo. Iya, karena ada terjemahannya kan. Semua Dari orang mana tahu. Anda tahu kalau terjemahannya itu sesuai dengan ajaran Yesus? Ayo. Ya sesuai lah bang. Itu Apa yang tentang jadi kebenaran. apa yang jadi Itu tentang tolak kebenaran. ukurnya apa? Tolak ukurnya apa? Emang Yesus bahasa Indonesia? Ya bahasanya bang, tolak Ya, ukurnya bahasa. apa bahasa Yesus? Bahasa Ibrani lah bang. Ya, mana kitabmu yang bahasa Ibrani? Kan udah terjemahkan. Siapa yang terjemahkan? Siapa yang terjemahkan? Siapa yang terjemahkan? Ya orang yang mengerti bahasa lah bang. Bahasa apa? Siapa pendeta di Indonesia bisa bahasanya Yesus? Siapa? Siapa pendetanya yang bisa bahasanya Yesus? Siapa? Kenapa tanya Siapa? pendeta bang? Ya, tanya pendeta. Sekarang kalau Masa Anda pendeta hanya tahu punya, bahasa? sekarang Pendeta Anda itu hanya dia, itu punya cuman- terjemahan. Anda tidak tahu Yesus Pendeta ngomong bukan apa. pendeta Yesus Bang. ngomong apa? Yesus ngomong apa pada saat dia penginjilan? Yesus ngomong apa? Anda tahu? Iya, kalau kamu pernah baca Matius Di mana? 5 sampai Matius pasal 5 itu yang sampai pasal ada di 7. Indonesia itu hanya bahasa Indonesia, Bung. Dan Yesus Iya, tidak Bang. Yesus tidak mengenal buku Matius, buku Markus, buku Lukas, buku Yohanes, Roma, Galatia, Bukti Filipi, dari mana Padahal Yesus Letter- nggak mengenal itu bang? Di Bukti mana dari mana datanya? kamu? Di mana datanya Yesus mengenal buku itu? Iya, buktinya dari mana bang? Kamu kan Buktinya di Bible tidak ada pernah Yesus menyebut buku-buku itu. Hei, Kenapa kamu bilang buku? Yesus nggak Mana? pernah mengajarkan tentang buku. oh iya, kitab maksud saya, kitab Anda. Iya, Di mana mengajarkan tentang kebenaran bang. kebenaran matamu? Di mana Yesus mengajarkan Bible? Itu dulu. Yesus mengajarkan di Bible itu bang. Di Matius mana 5 Yesus sampai mengajarkan 7 buku Bible? Di mana Yesus mengajarkan buku Matius, buku Yohanes, buku Markus? Di mana? Ayo. Hah? Buku-buku wartawan itu Yesus tidak kenal. Yesus tidak pernah Karena mengenal saya mau buku. tanya bang. Enggak, tunggu dulu, jawab dulu. Nah, Anda kan dari- Yesus pernah baca buku nggak? Saya mau tanya. Yesus di dalam kitab saudara membaca kitabnya Yahudi. Nah iya. Hah. Kitab apa namanya?
bukan kitabnya Kristen yang dibaca Yesus. Yesus tidak mengenal buku Kristen. Yesus mengenal Aduh, berarti kamu buta juga. sekarang mari buktikan ke saya kalau Yesus pernah membaca buku-buku Kristen Perjanjian Baru. Iya, ada di Bible. Yesus Di membaca mana? kitab Di mana? Nabi Yesaya. Ya, Yesaya. Menurut Tuhan ada padaku. Yesaya, kitab Yesaya. Yang saya maksud ini kitabnya Kristen. Di mana Yesus pernah membaca kitabnya Kristen? Kitabnya Kristen kan Yesaya itu. Nenekmu kiper. Yesaya itu kitabnya Yahudi. Gak mungkin, Bang. Lu gimana? Nggak mungkin. Yesaya itu Kitab kitabnya Yahudi sama orang kitab Yahudi. Kristen itu beda, Bang. Kitabnya Beda. Yahudi itu ya kitab Yesaya. Itu kitab yang diwahyukan untuk orang-orang Yahudi. Sedangkan kitabnya orang Kristen itu Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, Padale, Pararang. Nah, itu kitabnya murid orang Kristen. Tuhan, Bang. Sekarang Ya, itu. Yesus Itu murid mengenal Tuhan. buku-buku yang itu disebut enggak? Rasul. Yesus mengenal Kamu buku-buku itu enggak? nggak pernah rasul kan? Nggak tahu rasul kan? Rasul Kalau aja. itu lain, itu murid Kata Tuhan. Rasul aja ambil Kalau dari Nabi itu Quran. lain. Kata Rasul aja ambil dari Quran. Eh, Eh? ambil dari Quran. Nggak Iya. terbalik ya, Bang? Enggak Nggak dong. terbalik ya? Tunjukkan di mana ada Quran kata itu abad Rasul. ke-7 baru ada. Di mana ada kata Rasul di kitab Anda? Itu kisah para rasul itu ada. Di Indonesia. Iya, kalau Yesus- rasul itu murid Tuhan. Kalau Yesus- nabi itu lain. Yesus menggunakan bahasa apa rupanya? Ibrani, Bang. Nah, ditunjukkan di mana ada kata Rasul dalam bahasa Ibrani. Awas jantung pindah ke Kan kanan, udah abang. diterjemahkan, Bang. Nah, dalam berarti bahasa Indonesia. tahun berapa diterjemahkan? Mana aku tahu diterjemahkan tahun berapa? Saya Setelah tahun berapa? Indonesia merdeka, bang. Setelah Indonesia merdeka, baru diterjemahkan Bibelnya. Kamu Baru buta aja, menggunakan, Bang. baru Iya, menggunakan kata selama Rasul. saya negosiasi sama Muslim semua, kamu termasuk orang yang buta, sebab kamu nggak pernah baca kitab. Di kitab- situ yang kitab buta. Bible, kamu mau protes. Kata Rasul itu baru nongol di Indonesia. Kristen masuk ke Indonesia abad ke-17. Abad ke-17 baru muncul kata Rasul di Bibelnya orang Kristen. Sedangkan kata Rasul sudah ada dari abad ke-7. ke-17, Bang. Abad Jadi- 1 aja udah ada Bible. Abad 1 aja sudah ada Bible. Buktinya Pakai ada, Bang. Pakai bahasa Iya. Rasul. Ada kata Rasul di Iya. situ. Ada kata Rasul. Ada, Bang. Di mana bahasa Ibraninya Rasul di mana? Di mana? Rasul itu, Bang, kan udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Iya, itulah aku bilang kata Rasul itu curi dari Quran. Ih, Quran aja baru lain abad ke-7, Bang. Nah, Aduh. abad ke-7. Yang Terus curi Bible. dia di Al-Quran yang curi. Dengar dulu. Ke Dengar Bible. dulu, dengar. Kamu Pakai buta, ini. Bang. Pakai ini. Pakai Kamu ini. buta, iya. Pakai ini. Kamu buta pikiran. Saya iya. ulang dulu. Kamu buta pikiran. Coba, Saya mau tanya dulu kamu. Saya mau Silakan. pikiran itu Silakan. apa sih, Bang? Enggak usah ke situ, jangan ajarin saya. Kamu buta. Pikiran Bung, aja kamu nggak Saya tahu. ini psikolog, Bang. Saya Iya, lulusan terbaik psikolog. kamu Enggak usah tanya yang kayak gitu-gitu. Pikiran aja kamu nggak tahu. Sekarang yang saya harus minta pertanggungjawaban Anda, kata Rasul itu muncul di abad keberapa? Kata Rasul itu. Ah, Kata Rasul itu muncul di abad keberapa? Bang, sebentar ya. Saya lagi bicara dengan apa teman? Pohon pisang dikasih roh. Gak ada ilmu, cuman ngusir rasa ngantuk aja sih. Gak apa-apa. Kata Rasul itu kapan munculnya? Di abad berapa kata Rasul itu muncul dan muncul dari kitab mana? Kan gitu, abangku. Gimana? Kata Rasul ini muncul Buta, di abad. Bang. Kamu Iya, kamu nggak tahu iya. apa-apa tentang Bible. Oke. Sekarang kata Rasul itu muncul di abad keberapa? Itu abad ke-1, Bang. Nah, tolong tunjukkan di mana ada kata Rasul di abad pertama. Itu yang kitab Bible itu, Bang. Mana ada Kan Bible udah kata ada. Rasul? Di mana kata Rasul di Bible? Itu Rasul, kisah para Rasul. Kisah para Ayat Rasul 1 itu dan kan sekian-sekian. bahasa Indonesia kan itu. Iya, bahasa Indonesia Nah, kan. Kalau sekarang- bahasa Ibrani kita nggak ngerti, Bang, kayak Al-Quran. Di abad Kita nggak pertama, ngerti. di abad pertama itu tidak ada kata Rasul. Kamu tahu dari mana? Ya, itu Rasul bahasa Quran.
Kamu tahu dari mana bahasa Quran? Quran itu nggak bisa dibaca, Bang. Nah, sekarang Al-Quran itu asalnya dari mana? Gila orang ini ah. Nih, Udah. kamu Apa buta gila? kan? Kamu buta. Abang, gila. Al-Quran tidak bisa dibaca. Gila. Modal imani saja, tak ada ilmu. Cuman modal congor, modal kebencian, tapi tak ada ilmu. Suruh pendetanya ke sini. Abang nonton di bawah, pendeta suruh hadapi saya gitu. Yang berisi dong, yang ada ilmu, yang ada isi kepalanya. Jangan kayak abang ampas kelapa aja ya di dalam kepala. Kata Rasul abad pertama, matamu. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Katolik, Protestan, Advent, Saksi Yehova. Halo, Dari agama apa abang ini? Kristen. Iya, boleh buka kamera silakan dong. Tapi jangan blow on kayak tadi ya bang ya. Modal Wajib. jemur. Ah? Wajib ya? Wajib. Silakan. Saya butuh teman diskusi yang pintar, cerdas gitu. Enggak, masalahnya saya di kamar nih gelap-gelapan. Gak masalah bang. Ya sama aja kan nampak juga orang. Nggak nampak penuh. Buka aja bang, buka. Buka diskusi. Kita diskusi. Ayo bang, buka. Enggak, saya cuma mau nanya. Jadi menurutmu Yesus itu bukan Tuhan gitu? Tuhan bagi Kristen, bukan Tuhan bagi alam semesta. Karena Yesus itu Tinggal Tuhan. Tuhan dilantik sama Tuhannya Yahudi. Dia jadi Tuhan di abad. Enggak melebihi dari binatang kau nih. Cari Kenapa makan bisa? dari Abang di bawah bang, jangan emosi, jangan luapkan kebencian abang di sini. Kasihan abang nanti kena stroke, udah banyak utang, sering dimaki istri, dilempar panci sama bu mertua. gitu. Kemana-mana pakai sepeda kumbang, ya tuh. Kemana-mana pakai sepatu kanan semua. Abang dibawa aja, ngapain siksa badan, siksa otak di sini? Banyak orang benar, tapi nyari makan tuh duit haram. Mana ya kau nih? Yang kasih makan saya di sini siapa? Kan teman-teman saya sendirinya. Tuh, giftnya dari teman saya sendiri. Kenapa abang yang repot? Yang ada abang repotkan itu kalau orang Kristen yang kasih gift, baru abang marah. Dia umat Islam semua tuh yang kasih tuh. Gimana dong abang? Jadi buka kamera kalau abang ini bisa diskusi. Orang nggak benar. Ada kebenaran di abang. Di situ kau. Banyak cerita kau. Jadi abang mau apa? Ah? Mau apa abang? Ah? Mau apa? Mau apa? Ah? Kau mau apa? Hah? Suaramu aja yang besar-besar. Kalau aku jelas maunya. Aku jelas maunya bang. Aku mau nurunin abang ke bawah. Ah gitu bang. Aku lihat kamu sakit hati. Sahabat Lucky, thank you, syukran. Aku lihat kamu sakit hati banget samaku. Padahal ku ingin menolongmu supaya nggak gila permanen. Halo, selamat malam. Selamat malam bang. Iya, Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta, Saksi Yehova, Mesianik. Protestan. Dari mana? Ah, Protestan abangku ini hebat kali ini. Orang pintar-pintar kalau Protestan. Orang senior aja diprotes. Katolik aja diprotes kan gitu. Abang kalau pakai masker di hidungnya juga ditutup, jangan cuma mulut doang. Naikin lagi. Ah, gitulah. Halo. Ini ada tema abang tentang tidak pastinya sebuah keselamatan di sebuah agama, entah itu Islam atau di Kristen. Menurut abang tuh gimana? Apakah ada kepastian keselamatan di Protestan?
Kalau ada dalil, kepercayaan kami ya sudah pasti bang, ada keselamatan. mungkin bisa dibantu asumsi itu dengan dalil. Sahabat Kay, Yang syukran. pasti Tuhan kami selalu mengajarkan kebaikan dan kasih dan kedamaian itu. Bukan itu. Iblis juga mengajarkan itu, kedamaian. Yang kita tanya ini terkait dengan Ada ajaran iblis, tidak ada ajaran tentang itu kedamaian bang. kata siapa? Tidak ada bang. Iblis mengajarkan Adam, abangku, jika engkau makan buah pengetahuan ini, engkau akan hidup kekal di Eden. Itu ajaran damai. Dia diajarkan hidup kekal itu. Iblis mengajarkan hidup kekal kepada Adam. Jika engkau memakannya, engkau tidak akan mati. Engkau akan hidup di sini selama-lamanya. Itu ajaran baik. Kalau Kristen juga kan begitu. Kasih. Tapi kan belum ada ending kan? Belum ada ending. Sebagaimana ending akhirnya Adam, ternyata janji-janji iblis itu ternyata justru mematikan kan gitu. Jadi kalau abang mengatakan agama kami kasih, kan belum ending abang. Sekarang yang kita bahas ini adalah, adakah jaminan kepastian keselamatan di Kristen? Kalau ada, bukan hanya halusinasi, kan harus data, dalil dari Yesus kan bang? Yesusnya yang harus menjamin Protestan. Ada nggak dalil jaminan Yesus ke Protestan gitu? Silakan. Sudah pasti bang. Jangan bilang pasti kalau dalilnya nggak ada. Itu bikin malu nanti. Itu menurut keyakinan kami bang. Iya, keyakinan abang yang saya cintai, yang saya hormati ini kan harus didukung dalil abang. Kalau cuman keyakinan, sama Anda yakin ini adalah pisang. Itu keyakinan saya bang, itu pisang. Tapi dalilnya mana bang? Dalil. Ini kepercayaan kami itu bang. Iya abangku, saya hormat kepercayaan abang. Hormat kali pun, tapi kan kita butuh pembuktian dalil. Karena agama Anda ini selalu nyikut kiri, nyikut kanan untuk mencari pengikut. Maka kita punya kesempatan untuk menyatakan kebenaran itu di depan publik. Sampaikan bahwa Protestan itu wajar dan pantas, kemudian ketika melakukan ajaran sama seperti Paulus, nyamar-nyamar untuk menjadikan orang lain menjadi Protestan. Kan gitu. Dengan Anda menunjukkan dalilnya, keselamatan ada di dalam Protestan, dalilnya ini. Kalau tidak ada kan produk gagal jadinya abangku. Kalau di Islam kan jelas, jaminan keselamatannya jelas di Islam itu. Siapa yang sholat, siapa yang puasa, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah kalau di Kristen, siapa yang ke gereja, siapa yang nyembah Yesus, siapa makan babi akan masuk surga. Dalil mana dalil bang? Dalil. Yang pasti kami selalu berbuat kebaikan bang, demi kita semua bang. Abangku, kalau berbuat kebaikan itu semua agama juga berbuat baik. Kurang apa Hindu? Kurang apa Buddha kebaikannya? Mereka baik semuanya. Tapi baik itu belum tentu benar. Yang kita butuh ini adalah kebenaran. Agama juga tidak bisa menyelamatkan kita. Kata siapa? Menurut kepercayaan saya. Ya, masing-masing agama akan mengatakan begitu. Sekarang kalau Anda diperhadapkan untuk menyampaikan kebenaran, kan harus ada data abangku. Kita beragama itu kan karena kitab sucinya yang kita ikutin. Ada nggak di kitab suci kita? Keselamatan kita tergantung perbuatan kita bang. Abang, Kebaikan kita. tidak bisa gitu. Ibarat anak-anak, tidak bisa dikatakan dia akan naik kelas, dia akan mendapatkan rapor karena dia pintar, karena dia cerdas, karena dia benar dalam hidup, disiplin dalam kehidupannya sehari. Tapi kalau dia nggak terdaftar di sekolah, kayak mana mau dapat rapor dan naik kelas? Sepintar apapun dia, secerdas apapun dia, kalau dia tidak terdaftar di sebuah sekolah, dia nggak bisa naik kelas. Oleh karena itu, tunjukkan pesona agama Anda. Kalau dia punya data dalil jaminan keselamatan untuk orang-orang Protestan, ada nggak? Ada. Selamat malam saja bang. Oke, saudaraku, makasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Maaf ya bang ya. Abang ini orang baik.
Iya. Kasih saya turunkan abang. Aku merasa abangku orang baik, cuman bingung karena tak ada jaminan keselamatan dalam agamanya. Ayo naikkan saya, aku Katolik. Apa itu nama akunnya setan? Kok bisa bang? Coba. ST. Abang nggak minta permintaan, siap itu naikkan saya. Gimana sih abang ini? Mimpi aja terus. Anda bermimpi kalau abang sudah minta permintaan, ternyata belum. Sama seperti jaminan keselamatan cuma mimpi-mimpi doang. Ayo. Silakan teman-temanku yang baik hati, baik budi. Ini kenapa abang Paduka ini kok di atas terus muter-muter dia? Naiklah di sini teman-temanku yang beda akidah. Kita buktikan adakah kemudian Tuhan menjamin keselamatan bagi abang-abangku non-muslim. Tunjuk dalilnya kalau ada, biar kita tengok. Ayo abang tadi, abang STG silakan. STG katanya minta naik, kok nggak ada nama abang di sini? Mana namanya bang? Wow. Yang Muslim mohon izin untuk dibatalkan permintaannya dulu ya. Halo, ini dia saudara STG. STG itu apa bang? Apa STG itu? STG itu marga bang. Oh marga, mohon maaf tadi kupikir abang bercanda menggunakan nama itu. Iya silakan. Iya. Mohon maaf ya bang ya, ini kameranya karena tinggal di pelosok bang. Iya silakan dibuka abangku, gak apa-apa. Oh boleh. Siap. Katolik ya? Iya bang ya. Oke. Selamat malam bang. Malam juga saudara, silakan. Mungkin Ini kan bisa. kita kan melihat dari Tuhan kita masing-masing. Jadi kalau keselamatan itu bang dari kita berdoa dari hati bang. Kalau kami Kristen Katolik. Jadi istilahnya waktu pun kita diajarkan dari agama kita sebelumnya belum pernah tahu Tuhan itu seperti apa. Yang kita tahu itu dari Alkitab dan juga seiring dari isi Alkitab kita masing-masing ada yang serupa dari Adam dan Hawa. Jadi bang kalau kita lah, menurut kepercayaan kita lah, pribadi kita, Tuhan itu berupa seperti apapun, kita aja lahir sudah zaman canggih dan kita belajar sekolah, cuma menerapkan pelajaran isi agama itu yang kebaikan ya, seperti kami Katolik ada kasih dan karunia kepada Roh Kudus. Iya bang, terus? Jadi aku nggak tahu bang, masuk judul abang belum pasti selamat itu apakah kita ini seperti Tuhan atau kita memiliki kepercayaan kita pada Tuhan? Iya, jadi maksudnya gini ya bang, kalau tidak ada jaminan keselamatan yang jelas, tegas dari Tuhan yang kita sembah kan gitu, artinya kan jaminan yang keselamatan yang menjamin kita itu kita buat sendiri. Iya benar.
Kita yang ramu sendiri gitu. Nah, sekarang yang kita butuhkan itu adalah sebuah kepastian. Artinya kita tidak salah di dalam menapaki hidup jalan menuju pencipta langit dan bumi. Kan gitu. Iya, benar. Sebagaimana Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Artinya kita harus menjadikan Yesus ini sebagai jalan, sebagai kebenaran yang akan menghantarkan kita kepada hidup yang mana melalui dialah manusia bisa sampai kepada Tuhan langit dan bumi, kan gitu. Nah, kalau kami di Islam, kami mendapatkan kemudian jalan. Di antara jalan yang disampaikan kepada kami, yang ditunjukkan kepada kami adalah ada rambu di mana kami harus mendirikan ibadah yang namanya sholat. Sedangkan sholat itu walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Siapa yang khusyuk di dalam sholatnya, Allah mengatakan ulaika humul warithun. Merekalah yang mendapatkan warisan alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi mereka ini yang khusyuk di dalam sholat, dialah yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Kan itu jaminan tuh. Jadi implementasi daripada Islamnya melakukan sholat, sholatnya khusyuk, ikhlas, lalu mereka mendapatkan ridho, berkat dari Allah untuk mendapatkan surga Firdaus sebagai jaminan warisan kekal di dalamnya. Jelas bagi kami. Nggak ambigu. Tapi ini Bang, satu, aku kan pernah lihat juga dari kitab Abang juga Al-Quran, kan gitu. Kalau kita berdoa, kalau Abang kan sholat, kalau kami berdoa Bang, dalam diri sendiri Bang. Dan kami tidak pernah berdoa itu istilahnya seperti kayak kita katanya pamer, nah gitu. Kami tuh kalau berbicara sama Tuhan berdoa itu sendiri Bang. Jadi istilahnya Tuhan itu pun dalam pikiran kita tidak tahu. Cuma kita tahunya istilah kebaikan yang diajarkan dari agama kita masing-masing. Iya, itu udah betul itu. Udah benar. Yesus juga mengajarkan dan mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan samamu. Tetapi ingat Bung, di dalam kitab Abang itu banyak perintah untuk berseru-seru kepada Tuhan. Nah, terkait dengan berdoa sendiri-sendiri, tidak pamer. Nah, itulah yang betul. Jadi ketika ada syariat untuk menyeru kepada Tuhan, lakukan ibadah itu dengan ikhlas, bukan karena ria. Jadi jangan dikira orang ibadah di masjid itu ria dan seterusnya. Enggak, memang syariat, memang aturannya itu harus begitu. Aturannya memang harus begitu. Sama seperti orang Kristen kan, contoh nih. Ketika kamu Sabar dulu, saya selesaikan dulu. Sabar dulu, saya selesaikan dulu. Sama seperti di Kristen diperintahkan puasa, minyakilah rambutmu, kan gitu ada perintahnya. Nah sekarang kalau orang Kristen pingin ditahu dia itu puasa atau tidak, kan tinggal menyaki rambutnya kan. Nah tergantung sekarang, apakah dia ria, mau pamer, aku puasa loh, tengoklah rambutku rapi dan seterusnya, atau memang betul-betul dia menjalankan perintah. Kan begitu. Tapi apakah dia ria atau perintah, itu tergantung hati gitu loh Bang. Iya, tapi kan gini Bang, kayak aku pengalamanku berbeda sama pengalaman Abang kan. Kayak aku mengambil sisi baiknya aja dari kitab sama Al-Quran. Yang seingatku dia itu di perintah lama, di Adam dan Hawa. Bagi Abang itu kan Adam dan Hawa itulah sebagai umat, dan bagi kami itu liturgi. Adam dan Hawa itu adalah utusan dari Tuhan kami, dan juga kami di situ belajar dalam arti mengikuti jejak dari Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa kena nafsu dari iblis, ular yang tergoda dari buah-buahan di hutan yang dilarang itu, tapi tertulis di Alkitab Bang. Tapi kalau nyata faktanya saya kurang tahu. Karena itu sudah umum, maka masuklah Adam dan Hawa itu di bumi. Itulah dibikin Taman Eden Firdaus. Itu pun kita nggak tahu Taman Eden seperti apa dulu itu.
Cuma bisa di Alkitab itu ada, di Al-Quran Adam dan Hawa. Itu Bang. Bisa ada. Alkitab kami ada, Kristen, di Al-Quran Abang ada. Iya, sebenarnya kalau kita ingin jujur-jujuran, kitab Abang yang membahas tentang Adam dan Hawa itu sebenarnya itu kitab kepunyaan orang Yahudi. Kalau Itu kami ada- Bang, Katolik Bang, itu nggak ada bacanya Yahudi Bang, Alkitab. Oh iya. 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 Mohon maaf, Bang. Iya. Oke. Kita sapa dulu teman kita. Halo Bang. Malam. Selamat malam. Malam juga. Silakan. Selamat malam Pak STG. Selamat malam juga. Iya. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bang, silakan. Ya, kalau harus lihat tema belum pasti selamat Pak. Itu sepemahaman saya kalau di dalam kekristenan juga Yesus Kristus itu juga diselamatkan Pak. Itu. Jadi kalau dia dipahami sebagai juru selamat, bukan berarti orang itu dia menyelamatkan orang, tapi yang ada adalah standar keselamatan itu apabila berperilaku seperti Yesus, gitu ya Pak ya. Nah, mungkin apakah menurut Pak Zuma itu adakah pergeseran standar keselamatan Pak? Kalau sepemahaman saya ya, Yesus dari zaman para nabi-nabi di kitab-kitab Perjanjian Lama sampai dengan Yesus Kristus itu standarnya sama. Jadi pemenuhan terhadap hukum atau pemenuhan terhadap Torah begitu ya. Nah, apakah di dalam Islam itu apakah ada perubahan atau standar keselamatan itu Pak? Ada perubahan dari zaman misalnya Musa, kemudian zaman yang dipercaya oleh Islam itu apakah nanti ada zamannya Isa Al-Masih atau kemudian ke Nabi Muhammad itu, apakah ada pergeseran standar keselamatan atau masih sama Pak? Demikian Pak. Ya baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan sering juga saya ulas di beberapa sesi. Ketika kita berbicara mengenai apa yang saudara saya uraikan ini, di dalam kitab suci kami, di situ Allah Subhanahu wa taala memilih beberapa nabi untuk mengajarkan kebenaran itu kepada Bani Israel, kepada umatnya masing-masing termasuk Bani Israel. Nah, sebelum Nabi Muhammad, Allah mengutus beberapa nabi dan menjadikan kemudian Bani Israel itu sebagai bangsa pilihan. Misalnya dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 12, di situ Allah mengatakan bahwa dulu aku memilih bangsa Israel dan aku meletakkan di tengah-tengah mereka 12 raja. Lalu aku berfirman kepada mereka, Inni ma'akum. Aku mengambil perjanjian dengan Bani Israel dan aku mengangkat kemudian 12 tokoh, 12 raja, 12 suku dari Bani Israel itu. Lalu aku berfirman kepada mereka, sesungguhnya aku ini bersama dengan kalian. Jika kalian melakukan ketaatan sujud kepadaku, lalu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu, lalu beriman kepada utusan-utusanku, maka aku akan memasukkan engkau ke dalam surga. Ini janji Allah kepada Bani Israel. Ketika dikatakan kemudian, walaqad akhazallahu mitsaqa Bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Jadi Allah memilih Bani Israel melebihkan dari bangsa yang lain, lalu Allah berfirman, Inni ma'akum, aku beserta dengan kalian. Jika mana kalian melakukan perintahku dan menerima rasul-rasulku, utusan-utusanku kepada kalian, maka aku akan memasukkan kalian ke dalam surga.
Akan tetapi, ada tetapinya. Barang siapa yang kemudian ingkar, faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Barang siapa yang kemudian kafir terhadap yang aku perintahkan, termasuk kafir terhadap nabiku Isa alaihissalam, Musa alaihissalam seterusnya, maka sesungguhnya ia telah sesat dari jalan yang lurus. Begitu seterusnya. Dan apa yang terjadi? Memang betul. Bani Israel ingkar, Bang. Ayat selanjutnya, ayat 13-nya, Bani Israel ingkar terhadap janji-janji. Sehingga Bani Israel ini ya dikutuk, dikeraskan hatinya. Keras sekali hatinya itu, membatu. Sampai Nabi Isa dalam pandangan Kristen ditolak Yesus itu ketika datang. Padahal Yesus memberikan bukti-bukti kenabian, kerasulan, masih tetap ditolak. Kurang apa lagi coba Tuhan kepada mereka. Nah, setelah itu Nabi Muhammad dijauhkan dari mereka. Bukan didekatkan zamannya kepada mereka. Karena mereka bangsa tegar tengkuk. Ketika datang kepadanya Nabi Muhammad pada masa Nabi Isa seketika itu ditolak, maka mereka pun akan menolak Nabi Isa. Mereka pun akan menolak Nabi Muhammad. Nabi Isa yang begitu sakti aja dari kalangan mereka aja ditolak, apalagi Nabi Muhammad. Maka pada abad ke-7 Allah menyeru kepada mereka, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, wahai orang yang pernah datang kepada mereka Nabi Isa, Yesus, telah datang saatnya aku mengutus kepada kalian seorang nabi, seorang rasul yang datang untuk menjelaskan sebagian isi kitab yang kalian sembunyikan dan membiarkan sebagian untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskan kepada kalian, yaitu Al-Quran. Yahdi bihi man ittaba ridwanahu subulas salam. Barang siapa yang kemudian dengan kitab itu mendapatkan petunjuk, memang Allah memberi petunjuk kepada siapa yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan dengan Al-Quran itu. Dengan Al-Quran itu ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang zalim yang ada di antara mereka, ketika mengikuti Al-Quran itu, mereka akan menuju kepada keridaan Allah, menuju jalan keselamatan. Itu, Bang. Jadi ending dari semuanya, ketika kami beriman kepada nabi-nabi dan kami tidak bisa mendapatkan ajaran lagi dari nabi-nabi tersebut, dari Nabi Musa kami nggak ngerti mana ajarannya. Yang kita temukan sekarang dari sahabat Kristen kan cuma terjemahan. Dari Injilnya Nabi Isa kita nggak bisa temukan. Yang kita temukan hanya terjemahan dari Lukas, Markus, dan tidak ada legitimasi bahwa itu adalah dari Isa atau dari Yesus. Maka satu-satunya solusi Al-Quran. Dan Al-Quran mengatakan yahdi bihil man ittaba ridwanahu subulas salam. Hanya dengan Al-Quran inilah kemudian Allah memberi petunjuk ketika orang itu mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran ini Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya sendiri dan menunjukkan kepada jalan yang lurus itu. Ya, makanya kami jangan heran kalau kami beriman kepada Yesus, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Abraham dan seterusnya, karena petunjuk datang kepada kami. Seperti itu, Abang. Silakan. Baik. Boleh bertanya, Bang? Oh iya, silakan. Silakan. Bang Juma, ini kita kan, aku ada tahu dikit lah dari Al-Quran. Cuma yang penting-penting aja. Kayak kami Kristen ya, di Alkitab, kami ada 10 perintah Allah. Dan bagi abang ya Al-Qurannya, mungkin itu berbahasa surah Al-Isra ayat 23 sampai 39. Kalau kami satu perintah Allah itu yang 10 itu, kami dilarang berjudi, dilarang berzina dan mencuri, dan dilarang menyembah Allah yang tidak berhala. Jadi dalam perintah kita di Alkitab kami Kristen Katolik, aku lihat pun di Al-Quran ada juga 10 perintahnya, Pak. Apakah itu benar? Iya, benar. Tujuan dan isinya pun hampir sama. Iya, memang betul. Itu kok bisa dapat tertulis di Alkitab yang berbeda, Bang? Tapi kita nggak tahu lah kan, namanya kita lahir di zaman now. Kita kan cuma belajar di sekolah, pendidikan agama. Kan gitu, Bang. Iya.
Jadi intinya itu Bang, dalam kita hidup ini itu semua benar. Memang ada bagi larangan di 10 perintah Allah. Padahal kalau kita tengok larangan itu banyak kan Bang, kesalahan-kesalahan banyak, kayak memfitnah lah, kayak yang apalah disalahkan orang, dibalikkan, macam mana bahasanya kan gitu kan Bang. Tapi nggak tercantum di Alkitab. Cuma 10 perintah yang tercantum. Iya, terus Bang? Jadi saya mau bertanya cuma itunya Bang. Entah ada solusinya dari Abang, dari pengalaman Abang. Iya, jadi memang pencipta langit dan bumi itu yang mewahyukan Taurat, yang mewahyukan Injil sebelum mewahyukan Al-Quran. Itu iman kami. Makanya diterangkan dalam Al-Quran, alladzina tabi'una rasul nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Torah wal Injil. Itu dalam Al-Quran kami itu jelas tuh dikatakan begitu, bahwasanya orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati di dalam Torah dan Injil. Kenapa saudara-saudara kami tidak menemukan nama Nabi Muhammad di Torah dan Injil? Karena yang sampai kepada abang ini terjemahan. Kalaupun ada nama Nabi Muhammad di sana, ya pasti tahulah orang Tegar Tengkuk. Apa bisa meloloskan itu? Itu mustahil. Makanya ketika saya ditanya oleh teman-teman Kristen, tunjukkan mana Nabi Muhammad di dalam Taurat, mana? Saya bilang, ya sudah, tunjukkan Tauratnya Nabi Musa dulu, biar aku buka. Pasti ada di situ. Tunjukkan Injilnya Nabi Isa dulu, pasti ada di situ. Sekarang permasalahannya yang sampai kepada saudara-saudara kan cuma terjemahan dari Septuaginta. Yang ada pada Anda itu kan cuma cerita-cerita yang dibangun oleh orang-orang yang Yesus sendiri tidak memberikan legitimasi kepada mereka untuk mereka ceritakan. Jadi bagaimana mungkin saya mau menunjukkan nama Nabi Muhammad di kitab saudara? Namun meskipun demikian, Al-Quran mengatakan Ismuhu Ahmad dalam Al-Quran surah Saf ayat 6. Nabi Isa menceritakan kepada kaumnya Bani Israel akan datang seorang Nabi setelah dia bernama Ahmad. Ismuhu Ahmad. Dan kalau kita lihat di dalam pengajaran Yesus dalam Yohanes 16 bahasa Aramaik, di situ Yesus mengatakan Ruah Hamad, akan datang Ruah Hamad, yaitu roh kebenaran. Dalam bahasa Aram disebutkan seperti itu. Jadi ada kesinambungan. Lagian juga di dalam Bible itu, misalnya di dalam Yohanes 1 nomor 21 dan seterusnya. Di situ diterangkan orang-orang Yahudi, imam-imam Lewi itu sedang menunggu Nabi yang akan datang. Bukan Mesias, tapi Nabi yang akan datang. Dan juga Elia. Elia sudah datang, Mesias sudah ada di tengah-tengah mereka. Masih ada satu lagi, yaitu Nabi yang akan datang. Gitu Bang. Jadi ajaran para nabi itu berkesinambungan. Terima kasih banyak. Oke, sip. Oke. Makasih saudara. Oke, sip. Thank you. Thank you. Iya, silakan Abang. Iya, Mbak Suma. Kalau ya tadi menyambungin tadi ya standar keselamatan itu Pak. Kalau Musa juga mengalami di akhir hidupnya bagaimana gitu ya, diceritakan di dalam kitab di Perjanjian Lama. Yesus juga diselamatkan gitu ya. Mungkin ada perbedaan pandangan antara Kristen dan Islam ya. Kalau Islam masih itu tidak mengalami penyaliban dan tidak mengalami kematian begitu ya. Yang kalau standar keselamatan di dalam Islam Pak, itu apakah Nabi Muhammad sendiri ada, ini saya belum belajar ya Pak, di mana dinyatakan Nabi Muhammad itu istilahnya ya Pak ya, diselamatkan gitu ya Pak ya, atau dia diperkenan untuk memasuki surga begitu Pak? Iya. Kalau Nabi Muhammad ini jaminan keselamatan Allah kepada beliau itu tidak
tidak kemudian menjadi sesuatu yang ambigu di dalam Islam. Kenapa? Karena contoh nih di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31 ada perintah kepada Nabi Muhammad. Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, kepada siapa? Kepada manusia. Jika mereka ingin dicintai oleh Allah dan ingin supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah, ajaklah mereka untuk mengikuti engkau. Maka aku akan menyayangi mereka dan aku akan mencintai mereka. Artinya kalau kita sudah dicintai oleh Allah, dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah, maka kan upahnya jannah, surga. Itu udah pasti tuh. Makanya Allah menerangkan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun yang tadi yang saya bacakan bahwa beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang beriman ini? Yaitu mereka yang mendirikan salat, khusyuk. Mereka lah yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Nah, sedangkan salat ini yang mengajarkan adalah Nabi Muhammad. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian wahai umatku sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, jaminan keselamatan dalam Islam itu adalah mereka yang mendirikan salat. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Di ayat itu dikatakan ulaika humul warithun. Mereka itulah yang mewarisi alladzina yarithun al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Itu Bang. Jadi Nabi Muhammad diajarkan untuk menyampaikan cara-cara kemudian untuk bagaimana bisa menjadi penghuni surga. Itu yang pertama. Kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 169 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, jangan kau mengira bahwa orang yang mati di dalam jalan Allah, yang memperjuangkan jalan Allah itu mati, itu gugur. Orang itu mati dalam arti kata, jangan kau menyangka orang itu enggak ada, orang itu binasa, enggak. Sesungguhnya dia itu berada di sisi Allah, berada di sisiku dan mendapatkan rezeki. Berarti Nabi Muhammad jangan dikira dia wafat. Kata Quran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Sesungguhnya mereka itu hidup. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu hidup dan mendapatkan rezeki di sisiku. Dia nggak mati. Gitu Bang. Oh, mohon maaf Pak Zuma, Nabi Muhammad tidak mati maksudnya bagaimana ya? Ya itu dia. Jangan kau menyangka dia mati. Sesungguhnya dia tidak mati. Dia berada di sisiku dan mendapatkan rezeki. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad, tapi seluruh orang yang beriman. Jangan disangka mati. Mereka semuanya hidup di sisiku dan mendapatkan rezeki. Itu Al-Quran yang mengatakan surah Ali Imran ayat 169. Ya, cuman kita melihatnya pindah alam. Yang kita tahu orang meninggal dunia dikuburkan. Itu pandangan duniawi, pandangan manusia yang ada di bumi terhadap mereka yang sudah pindah alam. Tapi di balik semua itu kita nggak ada pengetahuan. Semua hanya Allah yang tahu, kan gitu. Baik. Mohon maaf Pak Zuma, kalau saya pernah, kalau nggak salah saya pernah diskusi dengan Pak Zuma juga mengenai Nabi Isa itu tidak disalib karena Tuhan itu mengasihi mengasihi hambanya begitu ya, jadi akan meluputkan hambanya dari kematian. Waktu itu saya punya argumen bahwa nabi-nabi sebelumnya juga ditolak oleh bangsa Israel dan nabi-nabi sebelumnya juga dimatikan gitu ya nyawanya oleh orang Israel. Nah maksud saya, apakah standar yang Pak Zuma sampaikan ini apakah
dengan kita berbicara mengenai Nabi Muhammad ini tadi, apakah standar yang sama tidak diterapkan kepada Nabi Muhammad begitu Pak? Maksudnya dia diluputkan dari kematian, kemudian tapi saya tidak belajar Al-Quran ya Pak. Maksudnya apakah tadi saya kurang jelas, apakah Nabi Muhammad itu mati yang dimaksud itu pindah alam itu bagaimana, saya kurang paham. Tapi kalau standar mengenai tidak disalib atau tidak mati, diluputkan, diangkat ke surga, apakah Nabi Muhammad ya kan ini ibaratnya Nabi Muhammad juga dimuliakan oleh Tuhan dan dikasih oleh Tuhan ya Pak ya. Nah, apakah standar mengenai kematian ini tidak bisa diterapkan juga kepada Nabi Muhammad gitu? Mohon maaf Pak. Oke, baik. Jadi asbabul nuzul, sebab adanya informasi dalam Al-Quran terkait tentang Nabi Isa itu tidak disalibkan. Itu yang harus kita ketahui. Kenapa ada pemberitaan itu? Kenapa pemberitaan bahwasanya wa ma qatalu wa ma salabu, mereka tidak menyalib, mereka tidak membunuh, melainkan yang mereka bunuh adalah yang diserupakan bagi mereka. Jadi kepergian Nabi Isa alaihissalam meninggalkan dunia dan kepergian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia itu memiliki konsep yang berbeda, metode yang berbeda, cara yang berbeda. Perginya Nabi Muhammad mengalami terpisahnya jasad dan ruh. Tetapi kata Allah, jangan kau menyangka beliau itu mati. Sesungguhnya beliau itu enggak mati, meskipun meninggal dunia dalam kaidah tataran konsep kematian manusia. Terpisahnya jasad dan ruh. Memang terpisah. Untuk menjadikan pelajaran kepada siapapun bahwa seorang nabi mulia pun mengalami kematian. Apalagi kalian. Maka ibadahlah, taatlah. Nabi aja mati. Itu konsep yang ada. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam sampai hari ini belum mengalami terpisahnya jasad dan ruh. Beliau diangkat utuh ke langit dengan jasad tanpa mengalami sakaratul maut. Berbeda dengan Nabi Muhammad, sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Harun, Daud, Salomo, kemudian Nabi Abraham mengalami maut, terpisahnya jasad dan ruh. Tapi kata Allah, jangan kau menyangka mereka mati. Nah, bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa itu dia angkat langsung. Apa alasannya dia diangkat langsung ke langit? Karena kelak akan diturunkan kembali. Untuk apa dia turun? Untuk menjadi hakim. Kenapa bukan Nabi Muhammad yang dibangkitkan? Nabi Muhammad tidak dibangkitkan karena tak ada umatnya melantiknya menjadi Tuhan untuk mengingkari ketuhanan Tuhan yang telah mengutusnya. Berbeda dengan Nabi Isa. Nabi Isa hidup di tengah-tengah orang-orang yang ingkar terhadap Tuhan meskipun mereka bangsa pilihan. Tapi mereka melakukan kemudian upaya untuk mengkudeta pencipta dengan melantik Yesus menjadi Tuhan. Maka Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah untuk turun kemudian menjadi hakim. Dialah yang harus menentukan bahwa ajaran yang kau anut salah, ajaran yang benar ini. Makanya di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 116 ayat 117, Nabi Isa alaihissalam itu disidang oleh Allah. Di masa kita diperkumpulkan nanti di padang mahsyar pada hari terakhir, seluruh manusia akan dikumpulkan. Nabi Isa ditanya oleh Allah. Ketika umat Islam datang mencari Nabi Muhammad, lalu kemudian umatnya Nabi Musa datang mencari Nabi Musa, lalu umatnya Nabi Daud datang mencari Nabi Daud. Semua nabi-nabi kemudian dicari oleh umatnya masing-masing. Ada sekelompok manusia yang mencari Nabi Isa. Lalu mengatakan, bukankah kami pengikutmu, penolong ajaran agamamu? Tapi Nabi Isa mengatakan, maaf. Al-Quran surah Al-Ma'idah diterangkan, wa isqalallah ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas. Hei Isa, aku mengutusmu sebagai rasul bagi Bani Israel. Aku tidak pernah mengutusmu menjadi Tuhan. Adakah kau mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu? Oh tidak.
Maha suci engkau ya Allah. Qala subhanaka ma yakulu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk menuhankan diriku. Aku hanya mengajarkan mereka apa yang menjadi hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Selain itu aku tidak punya hak untuk mengatakan itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kaumku pada saat aku ada di tengah-tengah mereka, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan maaf, itu setelah saya belajar Bible, keselarasan antara ucapan Nabi Isa alaihissalam itu masih terekam di dalam Bible. Indahnya itu di situ. Ketika Nabi Isa mengatakan, Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku dan muridku mengenal apa yang kami sembah. Kalian mengenal apa yang tidak kalian sembah. Aku tidak berkata-kata, yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk katakan, aku sampaikan. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bukankah kami dulu bernubuat? Berkesesuaian. Maka beliau datang menjadi hakim itu, kalau saya melihat, tertata dengan rapi tulisan yang ada di dalam Yohanes 12 nomor 44 sampai nomor 50. Wow, keren kali. Ucapan-ucapan Yesus di situ keren kali. Barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa yang telah mengutus aku. Barang siapa dia yang menolak aku, dia tidak menolak aku tapi menolak Bapa yang telah mengutus aku. Barang siapa yang menolak perkataanku dan tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, tetapi aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Dan perkataan yang aku sampaikan bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang menolak aku, dia telah menolak perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku sampaikan. Perkataan itulah kelak yang menjadi hakimnya, dan firman yang engkau dengar dari aku itu adalah hidup yang kekal. Oh, keren kan di situ. Aku hanya menjadi saksi selama aku ada di tengah-tengah mereka, kata Quran. Setelah aku tak ada di antara mereka, engkau lah ya Rabb, engkau lah yang ya Allah, yang maha mengetahui segala sesuatu yang gaib, bukan aku. Aku gak pernah mengajarkan itu kepadanya. Makanya kalau kita lihat dalam Matius 7, 15 sampai 23, waspadalah kepada penyesat. Nah, ada yang menggiring manusia menyembah Nabi Isa, sehingga Allah memperbuktikan kepada orang-orang yang menyembah kepada sosok yang mereka sebut Yesus ini, apakah aku udah pantas membawa kalian ke neraka? Nih, kutanya nih, utusanku, kamu yang mengajarkan mereka menuhan? Oh tidak, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Barang siapa percaya kepada yang tidak binasa, melainkan memperoleh hidup. Kan harus percaya Yesus, bukan percaya yang lain. Maka jika percaya Yesus, maka otomatis saudara kami Kristen akan mendudukkan Yesus hanya sebagai rasul utusan Tuhan saja, sesuai dengan ajaran Nabi Isa. Aku hanya mengajarkan kepada mereka apa yang kuperintahkan kepadaku. Aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk menyembahku. Enggak ada itu ceritanya. Nah, sekarang kalau kita cari di Bible, tak ada satupun ucapan Yesus minta dirinya disembah. Tetapi Yesus mencontohkan menyembah yang telah mengutusnya. Nah, itulah dia. Makanya ketika saudara saya mengatakan hal tersebut, apakah Nabi Isa sama seperti Nabi Muhammad? Kepergiannya sama-sama meninggalkan dunia, tetapi jalur yang berbeda. Ada yang terangkat ke langit langsung, ada yang melalui pintu barzakh, Seol, alam pemisah antara kehidupan bumi dan kehidupan akhirat. Berada di tengah antara kehidupan akhirat dan kehidupan bumi, ada alam di tengahnya, yaitu alam barzakh, alam Seol, alam penantian. Sedangkan Nabi Isa terangkat ke atas, masih hidup dia, nanti akan turun untuk menjadi saksi. Makanya maaf nih bang, bukan saya mau mengajarkan, tapi Yesus sama seperti di Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61 dan juga An-Nisa ayat 159, seluruh orang akan beriman kepadanya, kepada Nabi Isa, sebagaimana yang diterangkan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 28, 29, 30. Semua orang akan beriman kepadanya, akan meratap kepadanya. Itu yang tertulis. Nah, kemudian ketika dikatakan dalam surah Al-Zukhruf ayat 61, diterangkan juga di dalam Matius 24 nomor 27 sampai nomor 30, bahkan lebih daripada itu, sampai 31. Apa yang dikatakan? Bahwasanya sama seperti kilat menyambar
dari timur sampai ke barat. Begitulah demikian juga cara anak manusia kelak datang untuk yang kedua kalinya. Seluruh manusia akan melihatnya, akan berada di tengah langit, seluruh manusia akan melihat dan seluruh manusia akan meratap. Ini yang diterangkan kemudian ketika Nabi Isa datang yang kedua kalinya dan ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Kenapa dikatakan dia akan datang mematahkan salib? Bukan berarti dia ke gereja, enggak. Tetapi mematahkan konsep bahwa Yesus mati di salib. Kenapa dia dikatakan dia akan membunuh babi-babi? Untuk mematahkan kemudian bahwa babi itu sudah dihalalkan. Karena itu adalah makanan yang diharamkan oleh Tuhan sebagai ujian untuk manusia. Itulah tujuan Nabi Isa alaihissalam datang. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa diusir? Karena melakukan satu ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan dan kehendak Bapa Elohim. Sekira begitu, Bung. Jadi pisah antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Satu mengalami pemindahan dari bumi ke barza, satu dari bumi ke langit. Tapi sama-sama kembali ke sisi Tuhannya. Begitu, Bang. Ya. Mungkin terakhir dari saya Pak ya, karena yang typing di bawah tadi ada yang bosan Bang. Ya, mungkin terakhir dari saya Pak mengenai tadi Pak Zuma menyebut bahwa di dalam bukan orang yang berseru Tuhan yang akan memasuki kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Nah, tadi Pak Zuma juga menyebutkan bahwa kalau di dalam Muslim, di dalam Islam itu kepastian keselamatan itu orang yang mendirikan sholat ya. Apakah kalau mungkin ya Pak di dalam Kristen itu atau di dalam agama orang Yahudi di kala itu ya, kepastian keselamatan itu jadi bukan mengenai pergi ke sinagog atau bait Allah begitu Pak ya, tapi ternyata Yesus memberikan ajaran yaitu bukan orang yang berseru Tuhan yang apalagi yang bermujizat segala macam, tapi kelakuannya jahat ya, itu sebenarnya tetap tidak bisa memasuki kerajaan surga. Nah, pertanyaan saya mengenai tadi yang Pak Zuma singgung, apakah di dalam Islam itu ketika orang mendirikan sholat, karena mungkin ada, saya pernah lihat ya Pak ya, narasi-narasi dari mungkin teman-teman Kristen yang mungkin terlalu ekstrim begitu ya, menarasikan bahwa tidak apa-apa berbuat dosa asal mungkin mendirikan sholat begitu Pak ya. Nah, ada narasi seperti itu. Nah, mungkin ini perlu Bang Zuma bisa meluruskan pengertian yang mungkin kurang tepat ini atau bagaimana Pak. Jadi bahkan orang itu memutar videonya pendakwah siapa begitu ya, yang menyatakan bahwa mungkin orang korupsi atau orang yang saya lupa ya narasinya apa berbuat dosa begitu ya Pak ya. Tapi kalau dia tetap mendirikan sholat atau apa begitu ya, yang mengenai syariat keislamannya begitu Pak ya, nah, dia tetap memiliki surga begitu Pak. Jadi mungkin apakah bisa narasi seperti ini bagaimana menurut Pak Zuma? Terima kasih. Iya. Jadi narasi seperti itu tuh keliru menurut saya. Karena sholat yang benar itu adalah sholat yang mampu mencegah orang yang mendirikan sholat itu dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fa'asai al mungkar. Jadi kalau ada orang mendirikan sholat lalu melegalkan perbuatan jahatnya, lalu dia katakan yang penting kita sholat, itu enggak sampai pada kadar sholat ibadah berarti. Nah, inilah yang disebut celaka orang yang mendirikan sholat. Padahal sholat itu Bang, ketika kita sholat subuh misalnya,
Sholat subuh ini sebisa mungkin mencegah kita untuk tidak berbuat maksiat sampai zuhur. Zuhur kita dirikan itu untuk mencegah kita berbuat jahat sampai asar. Asar kita dirikan untuk kemudian mencegah kita berbuat dosa sampai maghrib. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Kenapa sholat itu dibuat seperti itu polanya? Karena kita kecenderungan kita itu adalah berbuat maksiat. Keluar dari masjid, maksiat. Keluar dari masjid bisa maksiat. Bisa, kenapa tidak? Karena iblis senantiasa menyertai manusia. Selalu bermusuhan dengan manusia. Makanya diperintahkan di dalam Al-Quran, ya, inna sholati tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat seseorang tidak membuat dia tercegah, terlindungi dari perbuatan mungkar, berarti ya sholatnya itu tidak sampai. Dia cuma melakukan kewajiban fisik aja. Dia nggak sampai kepada kadar ibadah yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu yang perlu dipahami bagi Islam ini juga teman-teman Islam di bawah dengar, sholat itu kewajiban, Pak. Bukan cerminan orang itu benar atau tidak benar. Kenapa? Yang disebut kewajiban itu adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita bayar. Sama seperti saya mengambil kredit di bank. Saya membayar angsuran setiap bulan itu bukan berarti saya debitur baik. Bukan. Saya debitur membayar angsuran karena kewajiban saya memang. Lalu itu kewajiban tanggung jawab saya. Berarti saya bukan orang baik. Saya hanya melakukan dan menunaikan kewajiban saya. Itu. Nah, begitu juga sholat. Ketika saya mendirikan sholat, itu bukan cerminan saya baik. Nanti saya dikatakan cerminan saya baik ketika saya mendirikan sholat dan mengisi waktu-waktu seusai sholat itu dengan menghindarkan diri saya dari perbuatan keji dan mungkar. Itu baru disebut orang yang bermakna ibadahnya, ibadah sholatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan kita boleh sholat, nggak apa-apa maksiat, yang penting kita sholat. Wah, ini ajaran dari mana ini? Kan kalau sholat itu, Bang, sholat itu kan seperti misalnya Allahu Akbar, duhai kau yang maha besar, aku datang menghadap kepadamu. Sesungguhnya aku meyakini engkaulah Tuhan alam semesta yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berikanlah petunjukkan hanya kepadamu lah aku menggantungkan segala-galanya. Tempatku berdoa hanyalah dirimu. Berikan petunjuk kepadaku, yaitu jalan keselamatan orang-orang yang engkau berkahi, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Kan kita berdoa tuh. Tapi begitu kita berdoa minta supaya diberi petunjuk oleh Allah, Allah memberikan petunjuk. Tapi setelah kita keluar dari sana, loh kok kita justru memilih jalan yang katanya kita hindari. Tapi kok kita milih ke situ? Bukan jalan orang engkau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Orang sesat itu adalah mereka yang sudah tahu itu bukan Tuhan tapi dituhankan. Tapi kok kau ikut? Orang yang dimurkai itu adalah orang yang sudah tahu ini haram, tetapi tetap aja dimakan. Orang yang sudah tahu ini adalah perintah tapi tetap dilanggar, itu orang yang dimurkai. Orang yang mengada-adakan sebuah hukum yang tidak pernah Tuhan perintahkan dia lakukan, itulah orang yang dimurkai. Kamu berdoa sama aku 5 kali sehari minta petunjuk, aku udah kasih jalan, tapi kenapa kau masih milih untuk bermaksiat? Berarti sholatmu adalah hanya ya kewajibanmu doang, tapi kau tidak melakukan sesuatu yang harusnya kau rida terhadap ibadahmu, maka kau akan mencerminkan apa yang kau lakukan dalam ibadahmu. Saya tidak setuju, abangku, ketika ada orang mengatakan sholat, yang penting sholat, boleh maksiat. Oh, itu enggak. Kecuali orang itu dalam proses. Karena sholat itu kan, umat Islam itu kan tidak seperti umat lain. Seperti Kristen itu paling mudah untuk taat dalam agama Kristen. Kenapa paling mudah? Sembahan mereka pernah turun ke bumi. 1. Mereka meyakini sembahan mereka sudah dengan rela, ikhlas, kasih, mati untuk mereka. Jadi ketaatan-ketaatan yang datang kepada saudara kami Kristen itu, kalau tidak taat itu keblinger, itu berlebihan kali. Cuman sekali seminggu datang nyanyi memuji, masa masih malas gitu loh. Tuhannya nyata,
nampak, mereka lihat, pernah turun ke bumi bergaul dengan orang-orang terdahulu yang memberi contoh kepada mereka. Umat Islam gimana mau melihat Tuhannya? Tidak bisa melihat Tuhan umat Islam itu. Karena Al-Quran menarasikan Tuhan itu cukup kita rasakan keberadaannya di seluruh penjuru. Aku lebih dekat darimu daripada urat lehermu. Ya, jadi umat Islam itu ketaatannya benar-benar ketaatan yang tidak semu. Harus benar-benar ibadahnya itu berkesesuaian dengan iman yang sesungguhnya. Bukan hanya menunaikan sebuah ibadah, lantas kemudian mengharapkan memuaskan diri dalam kehidupan. Artinya bahwa orang ini jatuh kepada kemunafikan. Ada tujuannya. Apa itu? Mungkin ingin ria, mungkin ingin mencapai sesuatu dengan cara memperlihatkan dirinya beriman, orang taat ibadah supaya pangkatnya naik atau supaya disukai oleh seseorang. Bukan karena Allah. Saya kira begitu. Baik, terima kasih sekali itu penjelasannya Pak Zuma ya. Sama-sama Bang. Sesuai dengan permintaan teman-teman itu ya, naikkan yang ini biar nggak ngantuk ya. Ya, biasa dari saya Pak Zuma, terima kasih loh. Oke Bang, oke. Thank you Bang. Saya naik-naik lagi ya Pak ya. Insya Allah. Selamat malam Pak ya. Ya, semangat malam Bang. Terima kasih. Teman-teman, kalau ada yang salah dari penyampaian saya minta maaf ya. Maafkan daku, sayang. Halo, semangat malam. Bisa tidak menyalakan kamera karena lagi gitu. Iya, dengan siapa di mana? Saya Sidul. Katolik Protestan. Oh, nggak penting itu agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang, iya. Tanya-tanya agama Pak Zuma. boleh saya naik ini? Iya. Kenapa Bang Dul? Jadi ngapain tanya-tanya agama? Karena kan agama itu kan tidak sama. Supaya kita tahu saya bicara dengan siapa Bang. Kalau saya nggak tahu ini apa, gimana saya mau membahas pembicaraan mengarahkan. Sesuai judul aja. Nah, gimana ceritanya saya mau mengarahkan tentang ini kalau saya nggak tahu Anda agamanya apa? Enggak, kalau diskusi itu kan Anda sok paten, gimana ceritanya bahas tentang lintas agama, dia nggak mau ditahu agamanya. Kebanyakan coli abang ini. Do. Iya, halo. Iya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kenapa saya diturunin barusan? Dari Kristen atau Katolik, Protestan? Protestan. Syukran sahabat Tiza. Islam. Ya, pantas lah abang diturunin. Malas ya abang ini. Ah. Kenapa? Loh, Kenapa? 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 loh, Kenapa? komal ini saya buka untuk non-muslim. Bukan untuk muslim. Kalau abang mau ceramah, buka komal sendiri. Pakai tanya pula, Kenapa? kurangi makan bungkusan tahu dan saringan tahu. Biar otak berfungsi. Halo, selamat malam. Halo Bang Zuma. Halo juga abang. Katolik Protestan. Saya Protestan, tetapi bagi saya Katolik atau Protestan sama aja Bang Zuma. Oh iya iya. Baik bang, baik. Silakan silakan. Iya, kebetulan Bang Zuma, saya pernah membaca hadis kalau saya tidak salah, bahwasannya sesuai dengan belum pasti selamat. Ya, bahwasannya Nabi Rasulullah Nabi besar Muhammad ketika para
sahabatnya maupun Aisyah ketika menanyakan kepadanya, ia menjawab bahwasannya saya pun tidak menjamin selamat, apalagi Aisyah. Apakah memang itu benar, Bang Juma? Iya, baik. Jadi gini, abangku, Nabi Muhammad ketika ngajar itu penuh dengan hikmah. Ketika beliau mengajarkan kemudian tidak ada beliau mengucapkan aku udah pasti selamat, itu cerminan kepada kami umat Islam untuk lebih taat beribadah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW saja mengatakan demikian. Apakah lagi kami ini umatnya yang bukan Nabi, bukan Rasul. Itu hikmah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Saya kira kenapa kenapa bisa ini ya, double ya? Sama seperti di sini jelas. Iya, tapi dia ini kembali ke saya. Saya perhatikan dulu apanya. Iya. Tahu ada. Matikan satu HP atau ini dua kayaknya HP-nya. Atau mungkin abang lagi merekam atau apa gitu. Kembali ke sini suaranya. Udah. Oke, tes. Udah bagus, Bang. Oke, tes. Itu kembali ke saya lagi. Dengar. Itu kembali ke saya. Doubling, Bang. Juga. Belum. Iya. Atau kalau saya lagi ngomong, abang boleh matikan mic-nya, nanti buka lagi. Jadi itu hikmah di Islam. Nabi Muhammad mengajarkan itu. Sedangkan aku, Nabi Rasul, itu tidak berani mengatakan jaminan terhadapku, terhadap surga. Apatah lagi kalian, maka janganlah main-main di dalam beribadah. Itu maksudnya. Karena di dalam Al-Quran jaminan surga kepada Nabi Muhammad dan jaminan surga kepada kami umatnya itu jelas. Ada bergejibun ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan jaminan keselamatan kepada umat Islam itu. Seperti misalnya dalam surah At-Taghabun yang sering saya bahasakan di ayat 9. Bagaimana Allah menceritakan pada hari perhimpunan nanti seluruh manusia akan dikumpulkan. Dan siapa yang beriman kepadanya dan beramal soleh, dosa-dosanya akan dihapuskan semuanya. Dan Allah akan masukkan ke dalam surga. Itulah kemudian keuntungan, kemenangan yang agung, kata Allah. Jadi, ya cuman Nabi Muhammad itu merendahkan hatinya, tidak tinggi diri, karena ibadahnya, aku diamin surga loh, gini, dan seterusnya. Ya sama seperti Yesus yang mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Padahal nyata kan kita lihat, menurut informasi di Bible, bagaimana dia orang mati, dia hidupkan, berjalan di atas air, orang lumpuh dibuat berjalan, orang buta melihat. Tapi dia masih sempat juga mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Gitu, Bang. Jadi itu bahasa seorang nabi, seorang nabi yang kemudian memiliki hikmah di dalam berbicara. Silakan, Bang. Oke, saya jelas Bang Juma ya suara saya ya. Iya, jelas. Iya, tapi persoalannya Bang Juma, bukankah menurut Al-Quran atau orang kita Islam bahwasannya Muhammad itu salah satu nabi besar? Lalu kenapa beliau tidak bisa menjamin bahwasannya dia masuk surga? Sementara ketika waktu Isra Mi'raj, kalau saya tidak salah, pada saat dia naik ke langit ke berapa, ke-7 atau ke berapa, dia bertemu dengan beberapa nabi sebelumnya yang membuktikan bahwasannya
tidak ada nabi, tak ada seorang pun nabi yang akan masuk surga. Nah, itu yang menjadi perdebatan di dalam hati saya. Masa sang nabi berani mengatakan, menyampaikan bahwasanya saya pun belum tahu apakah bisa masuk surga. Padahal ada satu mohon maaf, itu ada satu, saya nggak tahu apakah di Al-Quran atau di hadis, bahwasanya ketika kita mengucapkan syahadat, kita masuk surga. Iya, itulah aku bilang tadi, Bang. Itu Iya, cara benar itu ya, artinya iya, betul. Nabi Muhammad itu benar bahwasanya ketika kita mengaku bersyahadat, surga. iya, benar. Bila mana Nah, syahadat ini kan bertolak belakang, ya. Lanjut, Bang. bukan bertolak belakang. Tadi kan saya udah sampaikan ke abang ini. Itu Nabi Muhammad sedang merendahkan kemudian hatinya supaya menjadi contoh kepada umatnya. Kan tadi ku bilang ilmu hikmah, abang. Makanya dikatakan bahwa kalau Nabi Muhammad saja masih seperti itu, lalu bagaimana umat Islam ini yang cuman manusia biasa dengan ibadahnya bisa merasa sudah masuk surga, kan gitu. Nabi Muhammad itu, Bang, kalau Anda baca dalam Al-Quran surah Al-Kautsar, itu jelas dikatakan inna a'taina kal kautsar. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Sungguh aku telah memberimu apa? Memberimu surga. Surga apa? Al-Kautsar, telaga Kautsar, itu adalah milik Nabi Muhammad. Tuh, jelas dalam Al-Quran. Itu. Nah, sekarang saya balik nanya kepada abang. Boleh dong? Jaminan selamatnya Kristen itu di mana? Tertulis di Bible. Dari Yesus. Jangan dari Tuhannya Yahudi karena mustahil ada. Cukup dari Yesus aja. Ada nggak dari Yesus untuk orang Kristen? Jaminan keselamatan aja. Ya, nanti saya jawab boleh ya, Bang. Ya, artinya saya ada satu pertanyaan lagi yang berhubungan dengan ini. Dijawab aja dulu, Bang. Dijawab aja dulu. Satu pertanyaan Anda sudah kujawab. Sekarang pertanyaan saya tolong Anda jawab. Ya. Di mana jaminan Yesus untuk orang Kristen, pemakan babi, manusia tidak bersunat, ibadah minggu, nyembah dirinya, itu di mana jaminannya untuk orang-orang seperti itu? Kalau persoalan misalnya makan babi, nah di situ juga tertulis di dalam Injil bahwasannya soal ini Yesus yang mengatakan maaf, bukan itu maksud saya. Jaminan surga bagi orang Kristen itu di mana? Di Bible Yesus ucapkan jaminan surga untuk Kristen ini di mana? Hanya jaminan surga ini bagi kami orang Kristen hanya ketika kami mengaku mempercayai bahwa Yesus adalah satu jalan ke surga. Di mana itu? Karena dia berfirman, di mana itu, Bang? Orang pun yang boleh datang ke surga. Ya, tak ada seorang pun yang boleh datang ke surga atau kepada Bapa di surga kalau tidak melalui saya Yesus. Iya, kalau begitu kalau begitu kami juga bisa dong masuk surga melalui Yesus. Yang saya tanya ini Kristen, Bang. Yang saya pertanyakan itu Kristen. Di mana jaminan keselamatan Kristen itu? Kok cuma ngomong keselamatan ini adalah ketika kami mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Iya, di mana Yesus mengatakan itu? Di mana Yesus mengatakan Yesus mengatakan kalau mengatakan Yesus Tuhan itu masuk surga. Di mana Yesus katakan itu? Di mana Yesus mengatakan bahwasanya siapa yang percaya dirinya Tuhan masuk surga? Iya.
Ada beberapa di dalam Alkitab Pak Bang Juma. Iya, di mana itu bahwasanya tertulis? barang siapa percaya kepadaku, maka ia juga percaya kepada Bapakku yang di sorga. Bukan itu, Kemudian Bang. saya lanjutkan. Yang saya tanya Kristen, bukan begitu. Maksudnya kalau orang percaya kan, aku juga percaya Yesus adalah utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. Kalau Yesus adalah kami ini orang kan yang disalib. Yang saya tanya ini jaminan kepada Kristen, Bang. Ada enggak? Begini, boleh saya jawab ya? Iya, ini sudah ketiga kalinya loh. Satu pertanyaan ini kok berat kali. Anda bertanya tentang Islam, so paten kali bertanya. Giliran saya tanya tiga kali nggak ada jawaban. Percaya ke Yesus, mengaku Tuhan, Yesus Tuhan. Mana buktinya? Mana, Bang? Untuk Kristen Ya, ini saya jawab nih. Silakan. Iya, Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jaminan, Bang. Artinya- Saya tidak tanya Kristen itu artinya apa, kepanjangannya apa. Yang saya tanya jaminan keselamatan dari Yesus ke Kristen itu tertulis di mana ucapan Yesus itu? Ya, ini yang saya bilang. Tadi kan saya bilang secara Alkitabiah, lalu Abang bilang pada Kristen, artinya tidak tertuju kepada keimanan. Iya, Abang jaminan tanya bahwasannya di mana seperti tertuju gini. kepada Kristen. Seperti di kami. Nah, Wa man itu saya azama jawab. mimman iftara Ya. 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Tuh, langsung disebut Islam. Nah, sekarang mana Yesus menyebut Kristen? Mana? Di mana, Bang? Kalau Kristen itu adalah pengikut Kristus. Saya tidak tanya itu, Para Bang. Yang saya murid- tanya jaminannya, jaminan Yesus kepada Kristen itu mana? Gini Bang, Kristen itu sebenarnya ini kan Nggak ada jaminan. kelompok atau satu wadah, satu organisasi. Itu Terus Kristen. jaminan Yesusnya? Ya, Jadi, jaminan Yesusnya kepada orang-orang yang ya, lurus dulu. Orang-orang yang percaya pada Yesus itulah Kristen. ya mana jaminan Yesusnya kepada orang Kristen ini? Mana? Kalau cuma percaya, aku juga percaya. Yesus anak Maria, Yesus Nabi, dia diutus di tengah Bani Israel, lalu disalib, lalu mati, bangkit hari ketiga, disembah oleh orang Barat, dibawa ke Indonesia, disembah juga Abang. Percayanya aku cerita itu. Yang saya maksud ini bukan itu. Yang saya maksud jaminan keselamatan. Saya misalnya nih mau ke Kristen, ada jaminan keselamatannya di mana? Jaminan keselamatannya mana? Jaminan keselamatan ada banyak di dalam Bible termasuk Injil. Yesus Dari berkata, tadi itu, akulah kebangkitan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan selamat. Sekalipun Jaminan, ia sudah Bang. mati. Jaminan kepada. Bagaimana ini, Bang? Bukan yang percaya, yang Enggak, menjamin. ini kan jaminan yang saya sampaikan ini loh, Bang. Loh, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 12, jikalau engkau percaya kepadaku, engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Nah, Kristen melakukan apa? Minggu makan babi, tidak bersunat, tidak sujud dalam beribadah. Apa yang dilakukan orang Kristen ini? Jikalau kau percaya kepadaku, kau akan melakukan juga pekerjaan yang kulakukan. Kalau Kristen ini pengikut Yesus, maka Kristen ini hilang. Yang ada hanya Yudaism, karena Yesus itu mempraktekkan praktek Yudaism, bukan Kristen. Maka jaminan keselamatannya mana kepada Kristen? Itu loh, Bang. Nah, berhubungan dengan makanan atau sunat, itu kan yang abang lebih spesifik di situ ya. Persoalan Yesus berkata bahwa yang percaya,
Yang percaya kepadaku melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Aku makan babi enggak? Aku ibadah minggu enggak? Aku ke gereja enggak? Terjawab di dalam Bible, ada di dalam Injil ketika Yesus berkata bahwasanya hal kerajaan surga bukan soal makanan atau minuman. Kata tetapi siapa? melainkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan persoalan makanan. Iya memang makanan betul. tidak akan Sekarang firman yang keluar dari mulut Allah itu diantaranya jangan makan babi kan? Benar nggak? Benar nggak? Sudah terjawab. Ini pembagiannya begini Bang. Ada dua update pada zaman Muhammad dan pada zaman Yesus. Nah, semua juga tercatat di dalam Alkitab bahwasannya pada saat turunnya Yesus itu adalah maka tergenap semua hukum Taurat dan itu adalah zaman kasih dunia. Jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan. Yesus bilang aku adalah kebangkitan dan hidup. Astagfirullahaladzim. Jaminan. Apakah sengaja abang memplesetin atau mempersulit atau bagaimana? Jaminan Bang, yang saya minta itu jaminan keselamatan dari Yesus itu mana untuk Kristen? Mana? Bingung dia. Bingung. Abangku sadari bahwa tidak ada jaminan Yesus kepada orang Kristen. Mau sampai kuda itu berubah menjadi kucing, tidak akan ada Anda temukan itu. Itu nggak ada. Memang nggak ada jaminan Yesus ke Kristen itu. Bahkan mengenal Kristen aja kagak. Sejak kapan Yesus mengenal Kristen? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Kalau di Islam kan jaminannya, kencang kali jaminan Islam itu. Malah dikatakan siapakah mereka yang memperbodoh diri? Bukankah mereka yang datang Islam kepadanya tapi menolaknya? Itu orang bodoh kata Quran. Hebatnya Quran itu di situ. Jaminan surganya luar biasa. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Indahnya Islam itu di situ. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Subhanallah. Indahnya Islam itu di situ. Jaminan surganya jelas. Malah dikatakan wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Itu jaminannya. Malah Allah mengatakan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan tentang Allah, terhadap Allah, padahal dia diajak kepada dinul Islam.
Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah sekarang kami rindu pingin ada data seperti itu. Di dalam kitabnya Yahudi, kitab mana ke? Yesaya ke, Samuel ke, Hosea ke, Amsal ke, Bake ke, apa ke, yang mengajarkan tentang kekristenan itu di mana? Sebagaimana kami Muslim bangga menjadi Muslim, kitab suci kami bercerita tentang agama kami. Keselamatan yang ada di Islam itu legalitasnya luar biasa dalam kitab suci kami. Nah kalau Kristen di mana? Bahkan Yesus sekedar menyebut Kristen sekali aja nggak pernah. Apalagi mau menyebut yang namanya Katolik, Advent, Protestan, Kristen, Saksi Yehova, Pantekosta. Di mananya Yesus pernah menyebutkan itu semua? Di mana? Hah? Di mana? Masih ada yang aku belum sebut nggak? Pantekosta. Masih ada nggak ya belum aku sebut? Hah? Ada nggak Yesus pernah menyebutnya? Hah? Hah? Jadi mau ke mana? Mau ke mana? Karismatik, ortodoks. Ada Yesus pernah menyebut itu semua? Ada? Ya nggak ada. Terus masuk surganya dari mana? Kalau di Islam kan udah jelas tuh. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Masya Allah. Luar biasa kan Islam itu? Luar biasa. Panasonic nggak ada juga kali Panasonic. Ini juga teman-teman kita mana ada. Panasonic pula disebutnya. Itu kan merek sepeda. Gila lu ya. Ada lagi sekte Stefan mana? Aduh, jangan kayak gitulah. Jangan gitulah. Oke teman-teman, di tempat kita sudah hampir jam 2 nih. Saatnya kita istirahat. Kita juga butuh rehat, teman-teman. Halo Mas Coki. Kenapa aku diturunkan Bang Juma? Belum selesai diskusi kita. Anda tidak bisa menjawab. Bagaimana nggak bisa menjawab? Saya kasih ayat sama abang, tapi abang menolak. Itu bukan jaminan untuk Kristen, abangku. Seakan-akan memaksa keinginan harus ada abang. jaminan dong. Harus ada jaminan dari Yesus. Bukan aku memaksa loh bang. Kita berbicara kalau kita berdiskusi, saya bawa Bible. Aku butuh jaminan. Aku butuh jaminan dari Yesus. Ya, soalnya Yesus dari Yesus. Mana jaminannya untuk Kristen itu mana bang? Ya ampun, tadi sudah aku bilang bahwasanya itu dari Yesus. Nggak ada Yesus menjamin Kristen itu di mana? Ini bu, Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus itu ke sinagoge atau ke gereja? Ayo. Ke gereja. Di mana Yesus pernah pengikutnya mengikuti Yesus ke gereja? Di mana Yesus pernah ke gereja? Ya dulu dia hidup di adat istiadat orang Yahudi. Nah itu dia masalahnya. Berarti harus paham. Itu masalahnya abang harus paham zaman dulu. Bahwasanya Yesus hidup di lingkaran atau turun di adat istiadat orang Yahudi. Makanya ketika dia disunat, dia disunat. Itulah jalan yang Yesus tempuh, yang Anda tidak tempuh.
Nah sekarang jaminan Yesus kepada jalan di luar dirinya itu mana, Kan sudah saya bilang bahwasanya Apa tak itu? seorang pun Yesus berkata di Yohanes, tak seorang pun yang boleh datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Iya. Jangan sudutkan masalah Kristen. Iya. Tadi saya sudah jawab bahwasanya Kristen itu Iya. adalah pengikut Kristus. Sekarang Jangan memaksakan kehendak abang, keinginan abang. Abang yang Nggak memaksakan Kristen itu boleh. jalannya Yesus, abangku. Tadi waktu abang jawab bahwasanya Tidak itu adalah ada yang kerendahan, sampai kepada Bapa tanpa rendahnya- melalui aku. rendahnya hati Muhammad. Saya terima, tidak persoalan bagi saya. Abang, aku Kenapa Muhammad melalui mengakui dia aku. mengaku bahwasanya Anda tinggal menunjukkan jalan. ini diskusi seperti ini mau menang sendiri. Anda tinggal menunjukkan jalan di mana Yesus menunjukkan jalan ke gereja, Natalan, pesta babi, salto-salto di hari Minggu, sisir bulu kulup. Di mana Yesus mengajarkan itu semua? Di mana? Anda hanya mengambil nama Yesus doang. Apa yang Anda praktekkan dalam agama Anda itu Yesus tidak pernah praktekkan. Yesus pernah makan babi? Udah abang diistirahatkan supaya abang nggak malu kali. Abang masih mau lagi naik ke atas sini. Oh, abang mau bilang Yesus itu Tuhan, makanya kami mengikuti dia, menyembah dia. Oh, Yesus itu Tuhan untuk sekelompok orang tertentu doang, orang spesial. Tuhan itu sudah ada, Bung. Sebelum Yesus jadi Tuhan, Tuhan sudah ada. Kita kan cuma mau cari doang mana jaminan Yesus kepada Kristen. Tadi abang bilang kami Kristen, Katolik, Protestan sama aja. Ya sudah kalau gitu yang mewakili Yesus menjamin Katolik mana? Ada. Yesus menjamin Advent ada. Yesus menjamin Pantekosta ada. Yesus menjamin Protestan ada. Ada enggak? Yesus menjamin karismatik ada enggak? Yesus menjamin mesianik ada enggak? Yesus menjamin seksio apa ada enggak? Ada enggak? Begitu aja kok sulit abang ini. Harus ada jaminan dong. Barang siapa yang percaya kepadaku, oke. Orang-orang yang percaya kepada Yesus ke sinagoge atau ke gereja? Orang-orang yang percaya Yesus ibadah Sabtu apa Minggu? Orang-orang yang percaya Yesus makan babi apa enggak makan babi? Orang-orang yang percaya Yesus potong otak atau tidak potong nonot? Gitu. Kenapa abang gonggong macam ini? Tidak usah pakai gonggong. Kita debat resmi saja, mau nggak? Besok. Boleh silakan. Buka kamera. Besok bahas Al-Quran ya. Itu saja. Nanti saya demo abang ya. Abang mau bahas Al-Quran sekarang aja, abangku. Abangku sekarang aja bahas Quran. Al-Quran sama ini ya. Enggak usah, Al-Quran aja, silakan. Boleh. Besok lah ya. Nanti Sekarang. Enggak usah bahas Bible karena saya tahu ilmu Anda enggak ada tentang Bible. Mana tahu tentang Quran Anda jago. Mari kita bahas Quran. Silakan Anda bahas Quran. Buka diri, buka kamera, kita bahas Quran. Saya tidak akan bahas Bible. Silakan. Abangku gini, intinya kalau kalah jangan geruduk ya. Nah, geruduk berarti kita perang sudah. Kok jadi kayak gitu? Kalah jangan geruduk itu saja. Lebay. Buka kamera. Jadi sudah kita perang agama sudah ini kalau geruduk kalah ya. Tidak usah geruduk ya. Jangan. Lebay. Sekarang jangan buka kamera. Sama awam lah, Abang Juma. Buka kamera sekarang kita bahas Quran. Gitu. Kurang apa lagi abangmu ini? Udah aku pakai masker, udah pakai bando pun. Kurang apa lagi? Aku udah bilang kita bahas Quran aja. Kok mau perang agama? Kurang asem aja abang ini. Jangan kayak gitunya. Ajaran kasih dengan ajaran rahmatan lil alamin kok mau perang? Biar. Abang garuk pantat aja pakai parut.
Aku kan minta dalilnya di mana Yesus menjamin Kristen. Anda nggak sanggup nunjukin, ya udah nangis aja. Ngapain sok-sok emosi panas? Aku kan minta pamerin dong, pamerin. Ayo masuk Kristen, di situ ada jaminan keselamatan. Mana dalilnya dari Yesus? Justru Yesus mewanti-wanti agar jangan menjadi pengikut orang-orang yang mengajarkan tentang dirinya. Gitu. Jangan kamu percaya kepada orang yang berkata bertemu Yesus. Gitu. Bahkan Yesus mengajarkan mengusir orang yang menuhankan dirinya. Bernubuat, mengusir setan, bermujizat, dan itu tertulis di Bible. Lalu jaminan keselamatannya mana? Justru Yesus mengatakan, bagaimana mungkin kamu akan meloloskan dirimu dari api neraka? Ayo. Gila-gila aja sendiri bang, jangan aja gila. Aku belum kawin soalnya, belum nikah. Jangan disuruh gila juga dong. Halo, selamat malam Mbak Arjuna. Halo. Halo Mbak Arjuna. Abang naik cuman gitu aja. Gitu Cak Ayu. Kita butuh, pingin dengar, rindu kali pingin dengar ada jaminan keselamatan di Kristen dari Yesus. Kan selama ini kan sibuk sendiri. Iya kan? Keselama ini kan mimpi sendiri, menghayal sendiri, surga sendiri, buatan sendiri. Bagaimana? Mana jaminan surganya? Mana jaminan surganya? Mana? Umat bingung. Halo, selamat malam. Malam bang. Kristen, Katolik, Protestan, Mesianik, Pantekosta, Advent, Saksi Yehova, Barcelona. Barcelona. Selamat malam. Malam juga. Iya, saudara Bangladesh. Silakan. Barcelona. Kenapa lari itu? Enggak tahu. Lari dia. Bang Zuma kocak ya. Aku mau nanya, Barcelona itu sekte baru ya? Gimana bang? Sekte baru. Apa? Barcelona. Iya, sekte baru. Saya yang nyiptain. Oh gitu. Kitabnya apa? Masih dibikin bang. Masih kampret. Mana ada kayak gitu? Ya, belum ada nama. Ada aja, nggak percaya aku. Abang ini setir mana bang? Aku di ini Dubai sekarang nih. Halo, selamat malam. Namanya kayak rel kereta api, bah. Oh, anjay, kereta api gitu. Iya, dari Kristen, Katolik, Protestan, Advent, Saksi Yehova, Pantekosta. Apa sih? Ya udahlah dulu, teman-teman, kita istirahat dulu, kita rehat dulu, besok aja lagi ya. Ini udah pukul 2, mata udah biasanya susah terpejam mata ini. Kalau udah lewat jam 2 itu berat matanya. Oke, saudara-saudaraku muslim dimanapun berada, terima kasih udah mendukung ya live kita. Tujuan kita memberikan edukasi kepada anak bangsa supaya bisa kemudian menjalani agamanya masing-masing dengan pola akal, mengetahui unsur kebenaran itu berdasarkan akal sehat, bukan cuma doktrin dogma doang, tetapi harus berlandaskan kepada wahyu, ilham yang datang melalui para nabi. Klaim sepihak itu bisa mencederai otak manusia. Cinta bertepuk sebelah tangan itu bisa membuat orang merana sepanjang saat. Nah, supaya kita itu damai sejahtera, apa yang kita yakini itu harus ada legalitas dari
junjungan kita. Saudara, kami Kristen menganggap Yesus itu sebagai junjungannya, sebagai gembala. Sebagai gembala, Yesus harus mengajarkan bagaimana Kristen itu. Tapi pada faktanya, di mana saya harus membaca? Kitab mana yang saya harus baca? Yesus membahas kekristenan. Yesus membahas gereja. Yesus membahas kebaktian. Yesus membahas makan babi. Yesus membahas kemudian makan segala-galanya, binatang semuanya dihalalkan. Yesus membatalkan Torah. Itu di mana Yesus membahas itu semua? Yesus membahas ibadah minggu, Yesus membahas gereja, Yesus membahas pendeta, Yesus membahas pastor, Yesus membahas kitab Lukas, kitab Markus, Roma, Galatia. Di mana Yesus pernah membahas itu semua? Ada nggak? Gak ada kan? Gak ada kan? Gak ada. Gak ada. Bahkan sekedar menyebut nama pendeta aja Yesus gak pernah. Menyebut gereja Yesus tak pernah. Menyebut nama Lukas, nama Markus Yesus gak pernah. Nama Paulus Yesus gak pernah. Nama gereja gak pernah. Gak pernah Yesus menyebut itu semua. Sekedar menyebutnya doang gak pernah loh. Atau ada Yesus pernah menyebut itu semua? Di mana? Tolong ngajarin saya dong. Ada. Dek Nara, gak pernah. Iya kan? Gak pernah. Olehnya itu teman-temanku kekristenan, naiklah ke sini. Tapi kan udah tutup Bang semua. Oh iya, besok, maksudnya besok naik ke sini. Ajarkan ke saya jaminan keselamatan di Kristen itu yang mana. Pingin tahu. Kalau sekedar kami ini selamat karena percayalah. Saya juga percaya kok. Saya percaya Yesus berkata, celakalah ahli Taurat. Dan saya percaya Yesus mengatakan bahwa pengikut orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Ya, saya percaya. Saya percaya. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya, aku percaya. Aku percaya. Yesus berdoa semalam-malaman kepada Tuhan yang Maha Tinggi, sehingga malaikat datang memberikan kekuatan. Percaya, aku percaya. Nah, kamu percayamu maksudnya percaya kayak mana? Apa yang kau percayai? Aku percaya kalau Yesus itu Tuhan. Alamak. Kalau itu juga aku percaya. Sesuai Lukas, sesuai catatan Lukas di buku keduanya, bab 2, butir 36, aku pun percaya. Tuhan Allah membuat Yesus yang disalibkan mereka menjadi Tuhan dan Kristus. Aku pun percaya itu. Gitu loh. Tapi kami paham betul bahwa kami kosong pemberitaan tentang jaminan keselamatan kepada orang yang pergi ke gereja hari Minggu. Kosong pemberitaan dari Yesus untuk orang-orang yang makan babi, yang rayakan Natalan. Kosong pemberitaan itu kami harus baca di mana? Sedangkan Yesus menyebut gereja aja nggak pernah. Lalu mau kayak mana? Kita berbicara mengenai jaminan. Tapi agama Anda, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh makhluk menjadi muridku. Loh, murid Yesus itu murid orang-orang Yahudi. Rumah ibadahnya itu sinagoge. Mereka nggak makan babi dan ibadahnya di hari Minggu mereka bersunat. Itu kalau yang datang di Matius 8 Yesus yang asli. Maka dunia harus menjadi seorang Yudaism. Kalau kok jadi Kristen, sejak kapan Yesus menjadi guru Kristen? Anak-anakku sekalian, besok kita sekolah minggu ya. Di mana Yesus mengajarkan kayak gitu? Gak ada. Gak ada gitu Bang. Jadi sadarilah bahwa ya mungkin cinta kita bertepuk sebelah tangan, mungkin. Dan cinta bertepuk sebelah tangan itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Ya.
hal yang sangat menyakitkan. Tapi kalau kita cintanya disambut, itulah indahnya. Iya toh? Kalau kita mencintai, lalu kemudian yang kita cintai juga balik mencintai kita, lupa kalau kita banyak utang. Tapi kalau mencintai sebelah tangan aja, bertepuk sebelah tangan, alamak, begitu ketemu, aku tidak mengenalmu sayang. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Sakitnya hati, sakitnya hati. Benar-benar siksaan yang sangat pedih itu. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Aku mencintaimu, Mas. Oh ya? Tapi dalam hayalan aja, engkau tidak pernah mengatakan oh ya, engkau tidak pernah mengatakan oke, tidak, dan seterusnya. Aku aja yang sibuk sendiri. Pas aku jumpa sama Mas, mimpi nih. Dulu aku selalu mengatakan padamu cinta, I love you full bertubi-tubi cintaku kepadamu sayang. Setiap kali aku berkata begitu. Tapi kenapa begitu aku jumpa padamu, engkau mengatakan engkau tidak mengenal aku, sehingga air mataku keluar seperti biji kelereng. Malah kau mengusir aku. Tidak puaskah engkau dengan mengingkariku, malah kau tambahkan dengan mengusirku, dan kau mengatakan aku orang jahat. Cukup, Roma. Allahu Akbar, Masya Allah, syukran. Masya Allah, Masya Allah. Oke teman-teman, cukupkan 3M dulu, silakan. Cukupkan 3M, habis itu kita tutup. Sudah ada picang untuk cahul. Tapi kalau temanku, dia bilang ini bukan picang, tapi dia bilang ini sandal jepit. Kadang dia mengatakan ini sepenuhnya sandal jepit dan sepenuhnya picang. Kadang. Sulit aku mau bawa kemana dia berobat, temanku itu. Sulit. Aku mau ngajaknya ke rumah sakit jiwa. Tidak terdeteksi penyakitnya karena dia bisa menghitung duit. Paling pandai dia. 1/100, 1/200, 1/3000, 10/1000, 10/1000, 1/2000, pandai dia. Tapi kalau giliran ditanya pisang, dibilang sepenuhnya sendal. Gitu teman-teman. Oke, sudah tembus 3M. Terima kasih banyak teman-temanku semuanya, sahabat muslim dimanapun berada yang ada di YouTube. Maafkan diriku kalau YouTube-nya semakin bagus, semakin cantik, dan semakin ramai di sana. Teman-teman juga sekali-sekali masuk di YouTube. Kenapa? Teman-teman TikTok nih, selain follow akun saya ini, akun Zulkifli Official, ya toh, masuk di Komal Zulkifli M. Abbas Official di YouTube gitu loh. Typing di sana. Ya nonton di sana 10 menit, siap itu keluar gitu. Iya toh? Bayangkan kalau 10.000 yang masuk seruduk di YouTubeku ini. Oh, terhibur kali pun teman-teman yang ada di sana. Pasti kemudian meriang semua. Di YouTube ini banyak teman-teman kita yang sudah ngikutin dari tahun 2021. 2020 pun ada. Masuklah di sana coba. Zulkifli M. Abbas Official. Disitulah kalian ngamuk-ngamuklah di sana. Iya kan? Masuk di sana 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit kan gitu. Iya toh? Coba di subscribe channelnya Bang Zuma, coba. YouTube kadang nge-lag. Itu ujian. Anggap aja ujian. Besok hari juga akan bagus kok. Banyak orang baru di sana.
Alhamdulillah. Subhanallah, ganteng memang, cakep memang, kalian memang orang-orang baik. Sampai 4M aja bang. hidungmu orang udah ngantuk kayak gini, janganlah, besok aja lagi. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman sekalian, dan permohonan maaf jika ada kata-kata atau candaan yang berlebihan. Saya minta maaf yang setinggi-tingginya. Dan kepada saudara saya non-muslim, jika ada kebenaran yang sempat saya sampaikan, tolong direnungkan. Dan jika kebenaran Islam yang saya sampaikan berdata dan juga kebenaran dari apa yang terurai dari kitab Anda sendiri menyakiti hati kalian, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya. Ini hanya edukasi ya, edukasi dua agama berdasarkan dengan ajakan saya untuk berdialog dengan teman-teman saya non-muslim. Bukan, tak ada sedikit pun tujuan untuk intoleran, untuk memecah, enggak. Demi Allah, bukan untuk memecah. Hanya untuk sekedar mengajarkan kemudian kepada anak bangsa, Islam itu kayak begini bila diperhadapkan dengan agama Kristen. Kristen seperti ini jika diperhadapkan dengan umat Islam. Dan ajakan kepada orang Kristen untuk berdiskusi itu kan dari dulunya. Kenapa bisa orang Kristen diajak diskusi? Karena Kristen itu agama syiar. Beritakanlah Bible ke seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Kan ada ajakan seperti itu di Bible, bukan? Nah, kami juga Islam mempertahankan kemudian akidah kami sesuai dengan perintah Quran juga. Nah, jadi masing-masing kita bertahan. Untuk itu mari kita diskusi, tapi jangan sekarang, besok. Ya, nanti siang lah. Oke, sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih banyak atas kebaikan-kebaikan yang Anda torehkan di dalam live kita ini, baik yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube. Kita tutup. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman yang sempat masuk subscribe channelku. Ada beberapa orang yang masuk nih, belum tak kasih centang biru. Kalau saya monitor di laptop ini juga. Terima kasih banyak ya teman-teman. Sehat terus, panjang umur. Sehat panjang umur. Dimudahkan urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah. Tanda-tanda mau tutup, emang mau tutup. Diberi rezeki oleh Allah. Yang ada di rumah sakit segera disembuhkan, diangkat penyakitnya. Yang ada masalah ekonomi dimudahkan oleh Allah urusannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk segera diselesaikan. Termasuk aku juga doanya, amin. Untukku juga ya doa itu kawan-kawan. Kita tutup ya. Dadah.